الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشرف الصلوات على سيدنا محمد وأتم التسليمات وعلى آله وأصحابه الدالين من بعده على الخيرات والتابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، السادة الحضور، الأساتذة الكرام والأستاذات الكريمات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Baik, kita lanjutkan sesi yang keempat pada hari kedua daurah kitab Imdadul Mughis Bitashili Ulumi Al-Hadis. Dan kita kemarin sudah selesai dari pembahasan tentang hadis as-sahih dengan kedua pembagiannya serta tingkatan-tingkatan kesahihan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu al-hadis al-hasan. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qultum barakallahu fikum al-hadithul hasan. Al-hasan huwa mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabiti dhabatan akhaffa min dhabati as-sahih wa salima min syududin wa illatin qadihah. Syurutul hasani khamsah: ittisalus sanad, adalatul rawi, khiffatu dhabtir rawi, intifa'us syudud, intifa'ul illatil qadihah. Huna yaftariqu as-sahih wal hasan haitsu yakunu dhabtur rawi fi as-sahih tamman wa huwa fil hasan ghairu tam. Ya, jadi hadis hasan, ta'rif hadis hasan dan hadis sahih itu atau syarat-syaratnya sama, hanya saja bedanya pada hadis sahih itu pada dhabtur rawi. Kalau dhabtur rawi pada hadis sahih dhabtnya tam, sempurna 90% sampai 100%. Kalau hadis hasan itu dhabtur rawinya berkurang, ya 70% misalnya, ya. Maka di sini perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih. Nah, al-hadithul hasan naw'ani, hasanun li dzatihi wa huwa ma taqaddama ta'rifuhu. Hasanun li ghairihi huwa al-hadithud dha'if ghairu syadidud dha'fi idza i'tadada bi rawin akhar mu'tabarin min mutabi'in aw syahid fayartaqi ila darajatil hasani li ghairihi. Fal hadithud dha'ifu min haitsu qabuluhu lil irtiqa'i wa 'adamihi yanqasimu ila qismaini: khafifid dha'fi wa huwa ma yanjabir bi ghairihi wa yartaqi ila al-hadithil hasani li ghairihi idza ta'addadat turuquhu. Syadidud dha'fi ma la yanjabir wa la yartaqi ila al-hasani li ghairihi abadan mahma ta'addadat turuquhu, mithlu kullu ta'nin fil 'adalati illa al-bid'ah fa inna fiha tafsilan kama sayati. ya, jadi hadis dhaif itu ada dua, ada yang khafifud dhabt, khafifud dhaif, ya, artinya lemahnya itu sederhana, dan ada yang parah, ya, ada yang parah. Nah, yang parah itu artinya yang tidak bisa diangkat derajatnya atau tidak bisa naik derajatnya kepada hasan li ghairihi. Kenapa? Karena memang lemahnya itu terlalu parah. Saya sering analogikan antara hadis dhaif itu ya seperti penyakit ringan, seperti sakit kepala, demam. Itu kan masih bisa saling tolong menolong gitu. Misalnya ada dua orang yang sakit tapi sakitnya ringan gitu, masih bisa saling tolong menolong, ya, artinya bisa saling menguatkan. Nah, maka demikian juga ada satu hadis yang dhaif yang sederhana itu. Kalau dhaifnya itu misalnya karena ya hafalannya yang kurang mutqin, atau karena terputus sanad, atau karena mudallis, atau karena mubham dan semisalnya, maka itu masih bisa dikuatkan dan diangkat derajatnya kepada hadis yang hasan li ghairihi. Ada dua hadis, ada dua perawi.
Perawi yang pertama dhaif, perawi yang kedua dhaif juga. Tapi dhaifnya sederhana, itu bisa saling mengangkat menjadi hasan li ghairi. Tapi kalau sudah dhaifnya parah, dhaif yang parah itu kalau orang bermasalah dari segi adalah, ya, bermasalah dari segi agama. Karena orang kalau sudah bermasalah dari segi agama itu artinya dia tidak mengagungkan nilai-nilai agama, sehingga mudah saja bagi dia untuk berbohong, untuk berbuat kefasikan dan lain sebagainya. Berbeda kalau adalah itu adalah orang yang betul-betul mengagungkan syariah, mengagungkan agama, sehingga tidak mungkin mereka berbohong atau sengaja berbuat kefasikan. Ya, itu umpama orang kalau sakit parah itu kayak orang sudah sakaratul maut itu yang dhaif jiddan, itu sudah kayak orang sakaratul maut. Ada 5 orang, semuanya sakaratul maut. Kira-kira bisa saling tolong nggak? Nggak bisa. Ya maka demikian juga ada hadis yang dhaif jiddan dikuatkan oleh yang dhaif jiddan. Itu selamanya nggak bisa mengangkat kepada hasan li ghairihi. Ya. Mungkin hanya bisa mengurangkan kedhaifannya, tapi tidak akan naik kepada hasan li ghairihi. Nah, tapi kalau sudah hadisnya maudhu' karena perawinya kadzab, itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah mati itu ibaratnya. Nah. Asbabud dha'fil munjabir al-irsal, at-tadlis, al-inqita', al-jahalah, su'ul hifdz, fihi masturun ghairu mughaffalin wala kathirul khata' wala muttahamun bil kadhib wala mansubun ila mufassiq. Mithalul hasani li dhatihi ma akhrajahu at-Tirmidzi qala haddatsana Bundar qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan qala haddatsana Bahz bin Hakim qala haddatsani abi an jaddi qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummak qultu thumma man qala ummak qultu thumma man qala ummak qultu thumma man qala thumma abak thumma al-aqraba fal aqraba. Qala at-Tirmidzi wa hadha haditsun hasan wa qad takallama Syu'bah fi Bahz bin Hakim walakinahu thiqatun 'inda ahli al-hadits. Bayanu ahwali rijali isnadil hadits: Bundar thiqah, Yahya bin Qattan thiqatun mutkin, Hafiz Bahz bin Hakim saduq, Abuhu Hakim saduq, jadduhu Muawiyah sahabi. Al-hadits bi hadzal isnad hasanun li dhatihi min ajli Bahz bin Hakim wa huwa saduq, wa abihi Hakim bin Muawiyah bin Haidah al-Qushairi wa huwa aidan saduq. Ya, jadi ini hasan yang li dhatihi. Di situ ada 2 perawi yang disebut sebagai orang yang soduk. Ya, seperti yang kemarin saya jelaskan, dan siqoh dengan soduk itu secara bahasa maknanya sama, terpercaya. Tetapi secara istilah, siqoh itu adalah yang telah memenuhi syarat adalatur rawi dan dhabtur rawi. Ya. Dari segi kompetensi agamanya oke, dari segi hafalan dan ingatan ketelitiannya juga oke. Nah, soduk ini dari segi kompetensi agamanya oke, tapi dari segi hafalannya atau dobatnya yang berkurang sedikit. Ya, bukan tidak ada, tetapi berkurang. Ya, nah, maka disebut sebagai orang yang soduk. Nah, maka hadisnya hasan li dzatihi. Mithalul hasan li ghairihi ma akhrajahu at-Tirmidzi min tariq Yahya bin Sa'id an al-Muthanna bin Sa'id an Qatadah an Abdullah bin Buraidah an Abi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi'irqil jabin. Qala at-Tirmidzi wa hadha hadithun hasan wa qad qala ba'du ahli al-'ilmi la na'rifu li Qatadah sama'an min Abdullah bin Buraidah wa fil bab an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqad dzakara at-Tirmidzi wa anna 'illata sanadi hadzal hadithi al-inqita' baina Qatadah wa baina Abdullah bin Buraidah walakinahu hasanahu limaji'ihi min tariqin akhar wa liwujudil mutaba'ah. Wa ilaika bayanu ahwali rijal isnadis sabiq. Yahya bin Sa'id thiqatun mutkin, Hafiz al-Muthanna bin Sa'id thiqah, Qatadah thiqatun thabt, Abdullah bin Buraidah tabi'iyun thiqah, Buraidah sahabi. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لانقطاعه بين قتادة وبين عبد الله بن بريدة إلا أن له متابعا عند النسائي فقد أخرجه في سننه عن محمد بن معمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي في
في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير نحوه في حديث طويل ورجاله ثقات ورجال الصحيح. Ya, ini hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu awalnya adalah hadis yang sanadnya dhaif, tapi dhaifnya ringan atau sederhana. Contohnya al-mu'minu yamutu bi'araqil jamin, bukan bi'irq. Ya, araq itu keringat. Ya. Bi'araqil jamin, tanda biasanya orang mukmin itu meninggal dahinya berkeringat. Nah, di situ barisnya irq. Nah, kalau irq itu artinya ini saraf urat. Ya, bi'araqil jabin. Nah, ini hadis ini kalau kita lihat semua perawinya siqah di sini. Bahkan berada pada level tertinggi dari kesikohan. Hanya saja di sini ada perawi yang bernama Qatadah. Nah, Imam Tirmizi mengatakan menukil daripada ahlul ilmi bahwa la na'rifu li Qatadah sama'an min Abdullah bin Buraidah. Qatadah itu sama sekali enggak pernah mendengar dari Abdullah bin Buraidah. Ketemu tapi hadis ini beliau belum pernah ketemu, belum pernah mendengar. Ya. Nah, maka di sini ada terputus sanadnya. Ya, terputus sanad. Ditambah lagi Qatadah bin Du'ama As-Sadusi ini walaupun dia siqatun sabtun, tapi dia termasuk orang yang mudallis. Perawi yang mudallis. Oleh sebab itu di situ beliau mengatakan an Abdullah bin Buraidah. Ya. Nah, tetapi karena seperti yang kita lihat langsung di gambar di sini, lihat gambar jalur periwayatannya, Imam Tirmizi meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Al-Musannah, dari Qatadah, dari Abdullah bin Buraidah. Nah, jadi terputusnya itu antara Qatadah dan Abdullah bin Buraidah. Otomatis kalau terputus sanadnya maka dhaif. Tetapi Qatadah bukan sendirian meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Buraidah. Ada orang lain juga, yaitu Kahmas bin Al-Hasan Al-Kufi, dan beliau adalah seorang yang siqah. Nah, maka riwayat Kahmas ini dianggap sebagai riwayat mutabi'. Ya, sebagai mutabi'. Mutabi' itu istilahnya apa? Pengiring, penguat. Ya, menemani di dalam periwayatan. Nanti kita akan bahas tentang mutaba'at dan syawahid. Nah, karena ada yang menguatkan, tadi kita ragu ini jangan-jangan Qatadah karena dia tidak bertemu dengan Abdullah bin Buraidah, otomatis hadis ini didapatkan melalui perantara. Dan kita tidak tahu perantara itu. Nah, sehingga menimbulkan keraguan-keraguan. Tetapi karena ada orang lain yang meriwayatkan selain dia dari guru yang sama, itu akan menjadikan kita, keraguan itu akan menjadi hilang. Nah, sehingga kekuatan hadis Qatadah ini terangkat sehingga menjadi hasan li ghairihi. Nah, maka hadis Qatadah ini hadisu asluhu hadisun dha'ifun bisababil inqita', illa annahu yartaqi, hanya saja naik derajatnya kepada hasan li ghairihi. Kenapa? Limaji'ihi min tariqin akhar wa liwujudil mutaba'ah, karena diriwayatkan dari jalur lain dan adanya mutaba'ah. Wa qis ala dzalika ad-dha'if bisababil irsal. Ini yang harus kita lakukan nanti ketika kita mentakhrij. Kita mendapatkan ada hadis dhaif, enggak boleh kita bilang langsung hadza hadisun dhaif. Enggak boleh. Kita harus telusuri dulu semua jalur periwayatannya. Mungkin ada mutaba'at atau ada mungkin syahid. Ya, syahid itu ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang sama, atau mungkin hadisnya berbeda tapi kandungannya sama. Itu juga dianggap sebagai syahid. Dan fungsi syahid dan mutabi itu sama, yaitu untuk menguatkan. Wa qis ala dzalika ad-dha'if bisababil irsal. Ini akan kita lakukan kalau kita menemukan ada hadis yang dhaif karena mursal, karena perawinya majhul, karena ada perawi yang mudallis dan seterusnya. Nah, tafsir qaulil Imam Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Idza ta'addada isnaduhu
إذا تعدد إسناده فإطلاق الصحة والحسن عليه باعتبار إسناديه أو أسانيده بعضها صحيح وبعضها الآخر حسن، فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل صحيح فقط وكان فردا لتعدد إسناد الأول وتفرد إسناد الثاني. غاية ما فيه أنه حذف حرف العطف الواوي وحقه أن يقال حسن وصحيح. إذا لم يكن إسناده متعددا فإن اختلاف أئمة الحديث في حال راويه حمله على أن يقول حسن صحيح، وذلك بأن قال بعض الأئمة في راويه إنه صدوق وقال بعضهم إنه ثقة، ولم يترجح عند المحدث أحد القولين، أو ترجح ولكنه أراد أن يشير إلى اختلاف الأقوال فيه فقال حسن صحيح، فكأنه قال حسن عند قوم صحيح عند آخرين. وغاية ما فيه أنه حذف حرف العطف أو لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم بالصحة أقوى من التردد فيه. وهذا جواب الحافظ ابن حجر في النزهة. Baik. Ini ada ungkapan dari Imam Tirmizi yang membuat para ulama bingung. Hasanun hadza hadisun hasanun sahih. Baik, maksudnya apa? Hasan itu kan dobetnya kurang, sahih itu dobetnya sempurna. Apakah bisa seseorang itu dikatakan sempurna dan kurang? Itu kan nggak bisa, itu jam' baina mutanaqidaini. Ya, itu tidak mungkin. Nah, maka ini yang membingungkan, banyak jawaban-jawaban yang diberikan oleh para ulama tentang apa yang dimaksudkan oleh Imam Tirmizi dengan istilah yang digunakan hadisun hasanun sahih. Dan beliau sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasanun sahih. Beliau hanya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hadis hasan. Itu pun penjelasan beliau tentang hadis hasan adalah hadis hasan li ghairihi. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Al-Jami' beliau. Sementara hadisun hasanun sahih itu beliau enggak jelaskan. Baik. Yang menjadikan iskal itu apa? Karena hasan itu di bawah derajat sahih dan sahih itu di atas derajat hasan. Jadi bagaimana satu hadis bisa disifati dengan dua sifat yang bertentangan? Yang satu dobetnya sempurna, yang satu dobetnya kurang. Nah, maka di sini Imam Ibnu Hajar memberikan jawaban alternatif, walaupun sebenarnya jawaban ini pun masih bersifat teori, ya, masih bersifat teoritis. Yaitu beliau mengatakan, oke, kita lihat kalau hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmizi itu dengan hasanun sahih mempunyai dua sanad atau lebih, maka maksudnya adalah ingin menjelaskan bahwa hadis ini mempunyai satu sanad yang hasan, satu sanad yang sahih. Nah, seharusnya di situ dia mengatakan hasanun wa sahih. Ya, hasanun wa sahih. Nah, tetapi dihazab wawul atofnya menjadi hasanun sahih. Baik. Bagaimana kalau hadis yang dihukum hasanun sahih itu cuma punya satu sanad? Kan jawaban yang ini tidak bisa diterapkan. Kalau dua sanad, oke, satu sanadnya hasan, satu sanadnya sahih. Bisa. Tapi bagaimana kalau hadis itu cuma punya satu sanad? Hanya punya satu sanad. Nah, beliau memberikan jawaban, itu kembali kepada perbedaan pandangan para ulama di dalam menghukum perawi. Ada ulama yang mengatakan perawi ini thiqah, ada yang mengatakan perawi ini soduk misalnya. Dan beliau tidak mentarjih antara perawi ini thiqah atau soduk. Maka beliau kumpulkan, ya, hasanun sahihun, artinya hasanun inda qaumin wa sahihun inda qaumin, ya, inda qaumin, ya, yang seharusnya di situ hasanun au sahih, tapi beliau menghapus au, yang seharusnya hasanun au sahih. Tetapi ini juga beliau menegaskan sendiri, jawaban ini masih bersifat teoritis. Untuk membuktikan kebenarannya ya harus menelusuri semua hadis-hadis yang dihukum oleh Imam Tirmizi
sebagai hadisun hasanun sahih. Tapi beliau mengatakan kalau benar, ya, kalau sesuai, maka jawaban ini adalah paling mendekati kepada kebenaran. Ya, tetapi beliau sendiri sebenarnya Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menelusuri satu demi satu gitu. Jadi itulah sebabnya beliau menegaskan ini masih bersifat teoritis saja. Nah, di dalam kitab Anfasud Duror Syarah Nukhbatul Fikar, di sana saya jelaskan lebih detail tentang makna hasan sahih tersebut. Ya, hasan sahih tersebut yang mungkin itu lebih tepat penjelasannya karena itu sesuai dengan penelitian, ditelusuri semua hadis-hadis yang berdasarkan penelitian para bahitsin, mengumpulkan semua hadis-hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmizi hasanun sahih, karena beliau terkadang mengatakan hadza hadisun hasan saja, hadza hadisun hasanun sahih, hadza hadisun sahih, hadza hadisun sahihun gharib. Ya. Nah, kebanyakan hadis-hadis yang beliau hukum sebagai hasanun sahih ini sepertinya tidak sesuai dengan jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa? Karena rata-rata hadis yang dikatakan hasanun sahih itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sementara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tidak mungkin dikatakan ada yang mengatakannya ada perbedaan di situ, karena itu sudah disepakati. Nah, maka ini nanti penjelasannya ya kembali kepada istilah yang digunakan oleh para ulama dulu tentang hadis hasan sahih. Karena yang pertama yang saya ingin tegaskan, yang pertama kali mempopulerkan istilah hasan itu adalah Imam Tirmizi. Karena dulu para ulama itu membagi hadis itu cuma dua, hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis hasan itu masih belum dikenal dulu, ya. Kalaupun ada penyebutan hasan, ya maka itu hanya sebatas lughawi saja, belum istilah. Hasan secara istilah itu baru dipopulerkan oleh Imam Tirmizi. Hanya saja oleh sebab itu di situ beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasan, tapi beliau tidak jelaskan apa yang dimaksudkan dengan hasan sahih, ya. Nah, jadi terus kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya ada di dalam kitab Anfasud Duror. Insyaallah jawabannya nanti kita daurahkan. Ya. Ya. Karena di situ agak panjang dan mungkin tidak cukup waktunya untuk saya jelaskan di sini. Tapi kesimpulannya adalah hasanun sahih ini, ya, sebenarnya yang dimaksud adalah sahih. Nah, penggunaan hasan itu di sini, penggabungan antara hasan dan sahih itu hanya sekedar takkid saja, taukid saja. Seperti kita mengatakan hadza thawbun hasanun jayyid. Hasanun jayyid itu kan hasan dan jayyid itu sama. Terus kenapa digabungkan dua sifat tersebut? Ya untuk lit taukid. Ya. Nah, makanya sekali lagi Imam Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa pembuktiannya itu ya kembali nanti kepada penelitian. Ya, artinya jawaban beliau ini adalah jawaban yang bersifat teoritis dan sementara. Nah, hukmul amali bil hadits al hasanu bi naw'ihi ay al hasan li dzatihi wal hasan li ghairihi yushariku as-sahiha fil ihtijaj wal amali bihi 'inda jami' al fuqaha wal muhadditsin wa in kana dunahu fil quwwah. Ya, jadi hadis hasan dan sahih dan hasan itu hukum mengamalkan yang wajib. Baik itu hasan lidati atau hasan li ghairihi. Artinya ada hadis yang dhaif, sanadnya dhaif, tapi naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, itu juga wajib diamalkan. Itulah sebabnya di dalam masalah hadis dhaif ini perlu kepada kehati-hatian, ya. Jangan sampai kita menolak hadis dhaif karena melihat sanadnya dhaif tanpa menelusuri lebih dalam, sehingga itu menjadikan kita menolak hadis yang wajib diterima, ya, wajib diterima. Nah, al-haditsu ad-dha'if. Ad-dha'ifu huwa ma lam yajma' sifatil qabul al-mashrutata fi as-sahih wal hasan. Wa tilka as-sifat hiya ittisalu sanadi, adalatu rawi, dhabtu rawi, adamu syududz, adamu al-'illati al-qadhihah, wujudul 'adid. Ay 'inda al-ihtijaj bihi wa dhalika idza kana al-haditsu dha'ifan dha'fan ghaira shadid.
فإذا سقط أحد هذه الشروط كان الحديث ضعيفا لا يحتج به إلا إذا اعتضد بالمتابعات والشواهد فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وسيأتي ذكر أمثلة كل نوع من أنواع الحديث الضعيف بسبب فقد شرط من الشروط المذكورة إن شاء الله تعالى. ونشرع الآن في بيان أنواع الحديث الضعيف فنقول: أنواع الحديث الضعيف. وقد تقدم أن من شروط الصحة اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، فكلما سقط شرط من شروط الصحة تولد منه نوع أو أنواع من الحديث الضعيف. وذلك أن الضعيف إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد وإما أن يكون بسبب طعن في الراوي. أما السقط في الإسناد فهو إما أن يكون ظاهرا أو خفيا، فإن كان السقط فيه ظاهرا فمنه 4 أنواع من الحديث الضعيف، وهي المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل. وإن كان السقط فيه خفيا فمنه المدلس والمرسل الخفي، ويلحق به المعنن والمؤنن. وأما إن كان الضعف بسبب طعن في الراوي فهو إما أن يكون الطعن في عدالته أو في ضبطه. فإن كان الطعن في عدالة الراوي فهو إما أن يكون بسبب كذب الراوي أو بسبب تهمته بالكذب، فالأول موضوع والثاني متروك. وكذلك إن كان الراوي فاسقا أو مبتدعا بمفسق. وإن كان الطعن في ضبطه فهو إما أن يكون بسبب فحش الغلط أو كثرة الأوهام، ومنهما أيضا المتروك. وإما أن يكون بسبب المخالفة فمنه المنكر والشاذ والمعلل والمضطرب والمصحف والمحرف والمقلوب والمدرج والمزيد في متصل الأسانيد. وإليك بيان ذلك بالشكل التوضيحي. Itu anwa' al-hadis ad-dhaif. Di situ yang disebutkan ada 17 jenis dari hadis dhaif. Baik. Ad-dhaif, ya. Hadis itu dhaif disebabkan oleh 2 sebab saja. Pertama, inqita'us sanad. Yang kedua, ta'nur rawi. Ya, ada cacat pada perawi, ya. Pasti akan kembali dhaif itu kepada 2 sebab ini saja. Baik. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa inqita'us sanad ini ada dua bentuk. Ada yang zahir atau wadih, ada yang khafi. Ya, yang zahir itu kemarin yang ya kita mudah mendeteksinya dengan melihat tahun lahir perawi dan tahun wafat sang guru. Di situ kan kelihatan bertemu atau tidak bertemu. Nah, zahir ini kemarin kita udah jelaskan, kita lihat kalau terputus di awal namanya mu'allaq, terputus di akhir mursal, terputus di tengah satu munqati', terputus di tengah 2 ya berurutan atau 2 atau lebih berurutan namanya mu'dal. Ya, mu'dal. Untuk lebih mudah mengingat itu kita punya 5 jari. Pertama, terputus di awal sanad namanya mu'allaq, terputus di akhir sanad namanya mursal, terputus di tengah satu namanya al-munqati, terputus 2 berurutan mu'dal, ya, mu'dal. Nah, kemudian yang kedua, terputus yang khafi. Yang khafi ini 2 keadaan saja. Ya, kita melihat dari 2 aspek, yaitu bertemu dan sezaman. Ada yang bertemu tapi tidak mendengar. Ya, tidak mendengar itu namanya mudallas. Hadisnya mudallas. Ya, seperti tadi Qatadah dari Abdullah bin Buraidah. Ya, itu dia mungkin bertemu tapi tidak pernah mendengar, atau bisa juga masuk dalam kategori yang kedua. Ya. Kalau yang mursal khafi, yang inqita' yang khafi itu sezaman, ya, sezaman tapi tidak bertemu. Nah, ini sebenarnya perbedaan antara mudallas dan mursal khafi ini adalah dari inovasi Imam Ibnu Hajar. Dulu semuanya sama, bertemu tidak mendengar, sezaman tidak bertemu, itu semua disebut sebagai mudallas.
Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar melihat bahwa di sini ada dua surah yang berbeda. Yang pertama dia bertemu tapi tidak mendengar. Artinya hadis yang dia riwayatkan itu dia tidak dengar dari gurunya. Yang kedua, dia muasir sezaman tapi tidak pernah bertemu. Berarti ini surah yang berbeda. Nah, supaya lebih jelas maka beliau bedakan. Yang pertama itu namanya mudallas dan yang kedua mursal khafi. Mursal itu sebenarnya artinya terputus juga. Nah, maka ini hadis yang dhaif karena terputus sanad ada 6. Baik. Kemudian at-ta'n fir rawi. Ta'n fir rawi juga artinya perawi itu bermasalah dari dua sudut. Pertama dari segi adalah, ya, dari segi adalah, ya. Kemudian dari segi dhabt, ya, dari segi adalah, dari segi integritas, kejujuran, agama, kesolehan. Nah, kalau orang bermasalah dari segi ini, artinya dia akan disebut sebagai kadzab. Nah, berarti orang kalau dia udah kadzab, sudah berarti dia bermasalah dari segi agama, ketakwaan, ya. Ya, yaitu apa? Orang yang memang terbukti berbohong di dalam hadis Rasulullah. Ya, misal dia menyusun kata-kata kemudian dia bilang qala Rasulullah. Berarti dia berbohong di dalam hadis Rasulullah, maka orang ini disebut sebagai kadzab atau wadha'. Ya, atau orang dia berbohong di dalam sanad. Misalnya dia mengatakan haddatsana fulan. Padahal dia tidak pernah bertemu. Tapi dia bilang haddatsana. Itu kan dia berbohong. Maka ini juga masuk dalam kategori kadzab, terbukti berbohong di dalam hadis Rasulullah, baik itu di dalam matan ataupun sanad. Nah, yang kedua, muttaham bil kadzib, tertuduh berbohong. Artinya tidak didapati, tidak terbukti berbohong di dalam hadis, tapi dia banyak berbohong di dalam komunikasi sehari-hari, sehingga itu menjadikan orang ragu, jangan-jangan dia berbohong juga di dalam hadis, sehingga orang ragu. Maka muttaham bil kadzib, ya. Atau juga muttaham adalah ini disebabkan karena orang itu fasik. Misalnya fasik itu apa ya? Berbuat dosa-dosa besar, ya, banyak berbuat dosa kecil dan tidak bertobat-tobat, ya, artinya dia nabung dosa-dosa kecil. Nah, itu juga dianggap sebagai orang yang muttaham dari segi adalah fasik, atau orang yang melakukan perbuatan bid'ah, tapi bid'ah ini ada rinciannya. Nah, maka orang yang kadzab itu hadisnya dihukum maudhu'. Orang yang muttaham bil kadzib hadisnya matruk. Hadisnya matruk. Ya, artinya dua-duanya ini memang sudah tidak boleh digunakan sama sekali, ya, tidak boleh digunakan sama sekali, ya. Kalau yang muttaham bil kadzib ini memang dia sendirian meriwayatkan hadis tersebut, ya, maka hadisnya maudhu' atau matruk. Nah, kemudian yang berikutnya, perawi itu bermasalah dari segi dhabat, ya, dari segi dhabat. Dhabat itu ya ingatan, ketelitian, hafalan atau kitab, ya, kitabnya yang mungkin tidak terpelihara, ya, teledor gitu. Maka itu bermasalah dari segi dhabat, sehingga akan mempengaruhi kesahihan hadisnya, ya. Nah, ini dapat kita ketahui dari mana? Dari adanya dhabat ini, kesalahan pada dhabat ini ataupun kekurangan pada dhabat ini akan dapat diketahui dengan bil muqaranah. Setelah kita mengkomparasikan riwayat perawi dengan yang lain, baru di situ kelihatan kok ini beda. Bentuk bedanya itu apa? Bentuk perbedaannya itu apa? Nah, kalau perbedaan itu terjadi dari orang yang sikoh bertentangan dengan orang yang lebih sikoh, maka hadisnya syadz. Ya, kalau perawinya dhaif, ya, perawinya dhaif bertentangan dengan yang sikoh, hadisnya
mungkar. Ya, perawinya sikoh juga, ya, perawinya sikoh juga, tapi setelah kita komparasikan dengan riwayat-riwayat perawi lain, sehingga di situ nampak ada kejanggalan, maka itu namanya hadis mu'allal, ya, atau ma'lul, atau lebih tepat secara qiyas sorfi adalah mu'al, ya, tapi karena sudah banyak digunakan maka populer disebut mu'allal, walaupun secara qiyas sorfi, secara sorof itu memang tidak qiyasi, ya. Kemudian kalau bentuk kekeliruannya itu adalah ya inkonsistensi, artinya tidak konsisten di dalam periwayatan, terkadang dia bilang begini, besok dia bilang begitu. Nah, ini yang benar yang mana? Nggak tahu. Maka namanya muttarib. Ya. Atau dua orang yang sikoh meriwayatkan satu hadis, tapi kok ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Yang benar yang mana? Kita nggak bisa tarjih, maka muttarib juga. Jadi muttarib ini terjadi pada kasus yang kita tidak bisa mentarjih. Kalau bisa ditarjih, maka jadinya syadz tadi. Kalau bisa ditarjih salah satu, maka dia akan jadi syadz. Tapi muttarib ini memang kasusnya satu perawi yang sikoh atau mungkin sodok meriwayatkan satu hadis tapi tidak konsisten. Maka itu namanya muttarib. Ya. Kemudian bentuk kesalahan, kekeliruannya itu adalah menukar posisi matan atau sanad. Maka itu namanya maqlub. Ya. Kemudian bentuk kekeliruannya adalah ada kata yang disisipkan di dalam hadis Rasulullah. Kok sampai bisa masuk di dalam hadis Rasulullah? Padahal itu bukan hadis Rasulullah. Maka itu namanya mudraj. Ya, mudraj. Nah, kemudian ada kesalahan di dalam titik huruf, ya, yang seharusnya ba berubah jadi ya, ya, yang dal berubah menjadi zal. Ya, maka itu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar disebut sebagai muharraf. Muharraf. Walaupun dahulu mungkin sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak ada pembedaan, yang penting ada kesalahan di dalam kalimat, perubahan di dalam kata, baik itu di dalam titiknya, di dalam barisnya, di dalam bentuk hurufnya, itu disebut sebagai tahrif atau tashif. Tapi di sini Imam Ibnu Hajar ini juga di antara inovasi Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam ilmu mustalah, beliau punya banyak tahrirat yang kemudian dijadikan sebagai digunakan oleh mutaakhirun sebagai istilah yang baku. Ya. Nah, kemudian beliau membedakan antara kesalahannya di mana. Kalau kesalahannya di dalam titik maka namanya al-muharrab. Kalau kesalahannya di dalam baris namanya al-mushaf, ya. Jangan baca al-mushaf. Itu adalah bagian dari tashif juga. Ya. Al-mushaf berarti kesalahan di dalam baris. Dan kesalahan di dalam baris itu juga sebuah tanda kalau hadis itu dhaif, artinya bagaimana kita bisa menisbahkan kepada Nabi sesuatu yang salah. Rasulullah itu afsahu man nataqa bid-dhad, enggak mungkin salah. Berarti kalau ada kesalahan berarti ada masalah. Ya. Nah, oleh sebab itu untuk selamat dari tashif dan tahrif ini Imam Nawawi mengatakan wa haqqun 'ala talibil hadisi an yata'allama an-nahwa ma yaslamu bihi min syainil lahni wat tahrifi. Wajib fardu ain bagi orang yang belajar hadis untuk belajar ilmu nahwu. Supaya apa? Supaya selamat dari apa? Dari tashif. Ya. Kemudian ada kesalahannya itu sifat-sifatnya, ada hadis yang memang sudah diriwayatkan melalui 5 jalur, 5 sanad, artinya 5 orang sudah bersambung. Tapi kok ada orang yang meriwayatkan hadis yang sama dengan perawi yang sama, tapi ada tambahan diselipkan di sini, ada tambahan misalnya 1 orang sehingga jadi 5. Ya, setelah ditelusuri ternyata yang lebih rajih ini adalah yang lebih pendek sanadnya, maka ini namanya mazid fi muttasilil asanid. Mazid
Mazid itu ayatnya ada sesuatu yang ditambahkan atau penambahan pada muttasilil asanid, pada sanad yang memang sudah bersambung. Jadi nggak perlu ditambah lagi. Ya. Nah, ini semuanya jenis-jenis hadis dhaif. Sebabnya ada dua saja, inqita'us sanad dan ta'an fir rawi. Tinggal kita lihat jenis-jenis terputus, bentuk terputusnya di mana. Ya. Nah, maka ini kalau kita sudah ini mungkin setengah dari pembahasan ilmu hadis itu ya berbicara tentang jenis-jenis ini, ya, tentang jenis-jenis ini. Ya, maka ini kenapa kok bisa banyak jenis hadis dhaif itu? Jadi sekali lagi, banyaknya jenis hadis dhaif ini sebenarnya ini adalah sebuah sistem ataupun sistem verifikasi. Artinya ada ketika orang ingin menghukum bahwa hadis itu sahih, semua itu diperiksa dulu. Sanadnya, awal sanadnya bersambung apa enggak, di tengah sanadnya bersambung apa enggak, kemudian di akhir sanadnya bersambung atau tidak, kemudian ada yang terputus secara tersembunyi atau tidak, ya, terputus dari sembunyi, yaitu ada dua, diperiksa semuanya. Kemudian perawinya, dia jujur atau tidak, ya, dia muttaham bil kadzib atau tidak, kemudian ada pertentangan dari orang yang sikoh atau tidak, kemudian perawinya dhaif tapi bertentangan dengan orang yang sikoh, tidak, kemudian ada kejanggalan dari periwayatan orang yang sikoh atau tidak, adanya inkonsistensi di dalam periwayatan atau tidak. Jadi semua aspek ini ditelusuri satu demi satu. Jadi satu hadis ketika qala Rasulullah, itu semua akan ditelusuri dari perawinya satu demi satu. Kemudian setiap hurufnya, setiap barisnya, setiap titiknya itu diperhatikan untuk betul-betul bisa menisbatkan ini adalah hadis Rasulullah. Nah, jadi di antara apa pentingnya kita mengetahui ini semua? Ini menunjukkan kepada kita bagaimana juhud ulama hadis yang sangat besar di dalam menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seperti kita melihat seperti yang saya jelaskan tadi malam, kita memahami bagaimana besarnya juhud mereka, itu kita akan betul-betul sangat berhati-hati di dalam berinteraksi dengan hadis. Ya, memahami hadis, menghukum hadis. Karena salah sedikit akan membawa kepada kesalahan yang sangat fatal. Tapi kenapa ini saya ungkapkan? Karena pada zaman ini ada fitnah yang berlaku, yang terjadi, yaitu apa? Fitnah orang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Langsung baca Al-Quran, baca sendiri, pahami sendiri, keluarkan hukum sendiri. Jadi ingin semua orang harus menjadi mujtahid, semua orang harus menjadi seperti Imam Syafi'i. Gak bisa. Harus betul-betul diperhatikan tadi, udah benar gak bacanya, udah bisa baca atau belum. Syekh Ahmad Kaftaro, beliau cerita, itu ada di YouTube, Ahmad Kaftaro min masyayikh diyar di Syam yang sangat masyhur. Beliau cerita berhadapan dengan orang yang punya, yaitu tadi, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita harus ambil langsung dari hadis Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dipanggillah orang tua, oke, kalau kamu mampu seperti itu, coba kita mau belajar dari kamu dulu tentang bagaimana memahami hadis. Akhirnya disuruh buka Sahih Al-Bukhari. Akhirnya dibuka Sahih Bukhari. Nah, setelah dibuka, coba bacakan kepada kita hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari itu. Akhirnya dia pun ambil Sahih Bukhari, kemudian dia buka. Kebetulan yang dia buka di situ adalah Babu hilaqudz dzikri. Bab tentang halaqah zikir itu. Akhirnya dengan suara yang lantang dia membaca Babu halqidz dzakari. Seharusnya hilaqudz dzikr menjadi halqudz dzakari gitu. Akhirnya semua orang mengetawakannya, katanya cara baca kamu seperti ini yang mau mengajak kita untuk terus memahami hadis tanpa mengikuti pemahaman ulama. Ya.
Nah, ini artinya apa? Artinya mereka belum pernah belajar dan tidak tahu sejauh mana usaha para ulama, ketelitian para ulama, sehingga menghasilkan pemahaman yang betul-betul mendalam. Dalam hadis ini memang sangat riskan, itulah sebabnya para ulama dulu juga sudah mengatakan al-haditsu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu tempat tergelincirnya banyak orang, tergelincirnya pemahaman-pemahaman, kecuali bagi para fuqaha, para ulama, sebab mereka yang mempunyai perangkat alat untuk memahami. Ya, baik, itu hadis-hadis dhaif. Yang semuanya di sini yang paling pokoknya yang berjumlah 17 jenis hadis dhaif. Yang nanti kemudian pada pembahasan berikutnya itu sudah ada, nggak perlu ditulis, sudah ada di dalam kitab juga. Tapi sengaja saya jelaskan supaya apa? Supaya terus kita ingat gitu. Ya. Baik, terus kepada anwa'ul hadis dhaif. Awalan ad-dhaif bisabab saqtin fil isnad. أولا الضعيف بسبب سقط في الإسناد. الضعيف بسبب سقط ظاهر وهو أن يروي عن شيخ عرف عدم معاصرته له. الضعيف بسبب سقط ظاهر في الإسناد أنواع، فإذا كان السقط في أول سند ولو إلى آخره فهو المعلق، وإن كان في آخره وهو من بعد التابعي فهو المرسل، وإن كان من وسط السند فإن كان الساقط من الرواة واحدا فهو المنقطع، وإن كان الساقط اثنين متواليين فهو المعضل. فتحصل من ذلك أربعة أنواع وهي المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. المعلق وهو ما سقط في أول إسناده واحد أو أكثر ولو إلى آخره، وصوره أن يحذف من أول سنده واحد فقط، أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي أو هما، أن يحذف جميع السند أي إلى آخره. أمثلة: السورة الأولى قول البخاري وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بين الأنبياء فإن بين البخاري وبين مالك واحد. Baik, langsung ke halaman 60 saja supaya jelas. Ya. Di situ ada 3 surah. Pertama, dihapus dari awal sanad 1 perawi saja. Misalnya orang yang menyebutkan hadis, dia tidak sebutkan gurunya, langsung dia sebutkan guru dari gurunya. Nah, itu namanya mu'allaq. Yang kedua, dia menghapus semua sanad kecuali sahabat, kecuali rawil a'la. Ya, qala Abu Hurairah atau an Abi Hurairah misalnya. Maka itu juga mu'allaq. Atau menghapus seluruh sanad, langsung kata qala Rasulullah. Langsung orang yang menyebutkan hadis itu terus bilang qala Rasulullah. Ya, contohnya tadi Imam Bukhari meriwayatkan qala Malikun. Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Malik, artinya ada perantara antara Imam Bukhari dengan Imam Malik. Ya, seperti di gambar ini itu ada terputus di awal sanad. Awal sanad itu artinya setelah perawi beliau tidak menyebutkan dari siapa beliau dengar. Itu namanya mu'allaq, terputus 1 di awal. Atau terputus seluruh sanad kecuali sahabat. Ya, beliau mengatakan wa qalat Aisyah radhiyallahu anha. Imam Bukhari mengatakan wa qalat Aisyah. Imam Bukhari ketemu Sayyidah Aisyah? Enggak, jauh. Ya, maka ini juga namanya mu'allaq. Atau seluruh sanad dihapus. Ya, misalnya beliau mengatakan wa qala wafdu Abdul Qais lin Nabi. Ya, wa qala wafdu Abdul Qais lin Nabi murna. Nah, ini kan tidak disebutkan sanadnya sama sekali. Yang menceritakan, siapa yang menceritakan peristiwa datangnya utusan Abdul Qais kepada Nabi dan menceritakan ucapannya, kan tidak ada. Nah, maka ini juga namanya mu'allaq dengan dihapus seluruh sanad. Yang penting perawi tidak menyebutkan sanadnya atau menyebutkan sanadnya tapi sebagian terputus dari awal 1, 2 sampai akhir, itu namanya al-mu'allaq secara istilah. Nah, hukmul hadithil mu'allaqi. Hukmul hadithil mu'allaqi annahu dha'ifun lil jahli bihali saqiti awil mahdhuf minas sanad. Wa yustathna min dhalika al-mu'allaqatu wal waridatu fi sahihaini fa innahuma fihima laha ahkamun khassah.
حكم التعليقات في الصحيحين وهو يختلف باختلاف نوع التعليق فيهما. أنواع التعليق: تعليق بصيغة الجزم مثل قال وفعل وروى وذكر فلان ونحوها. حكمه ما كان بهذه الصيغة فهو حكم بصحته عن المضاف إليه أي المنسوب ذلك الحديث إليه. تعليق بغير صيغة الجزم مثل يروى ويقال ويذكر ويحكى وروي ونحوها. حكمه ما كان بهذه الصيغة فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ذلك الحديث. Baik. Jadi hadis mu'allaq itu karena sanadnya terputus, maka hukumnya adalah hadis dhaif. Kecuali kalau mu'allaq itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ada rincian. Dilihat dulu sighah yang digunakan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Kalau menggunakan sighatul jazm atau al-mabni lil fa'il, ya, dengan menggunakan fi'il al-mabni lil fa'il seperti qala wa fa'ala wa rawa wa dzakara fulanun wa nahwu dzalika, maka itu dianggap sebagai, artinya beliau menggunakan sighah jazam itu sebagai isyarat bahwa hadis itu adalah sahih penisbatannya kepada al-mansub ilaihi. Misalnya qalat Aisyah, berarti Imam Bukhari sudah memastikan Sayyidah Aisyah betul-betul mengatakan itu dengan sanad yang sahih. Tetapi karena ini disebutkan di dalam tarajimul abwab, bukan di dalam hadisnya, maka di situ nggak perlu disebutkan sanad. Nah, tetapi kalau penggunaannya adalah al-mabni lil majhul, yurwa, ya, atau sighatut tamrid juga dinamakan, atau sighatut tad'if, maka yuqal atau yudhkar atau yuhka, maka nabi hadhihi siqah falaysa fihi hukmun. Jadi itu tidak ada hukum akan kesahihan riwayat tersebut kepada yang disandarkan kepadanya. Oleh sebab itu yurwa memang sudah dikatakan diriwayatkan. Itu memang sudah orang yang mengatakannya itu juga sudah ya ragu gitu. Beda kalau dia mengatakan qala, dengan tegas dia mengatakan dia berkata. Itu artinya itu isyarat bahwa hadis tersebut memang sahih. Tetapi hukum ini hanya berlaku kepada hadis-hadis mu'allaq yang ada di dalam sahihaini. Nah, kritikan para ulama dalam hadis sahihaini itu ya banyak kritikannya karena hadis-hadis mu'allaq ini. Kenapa dia memasukkan, padahal ini adalah kitab sahih, tapi kenapa di situ ada hadis-hadis mu'allaq? Ya, jawabannya Al-Hafiz Ibnu Hajar sudah menulis kitab khusus tentang hadis-hadis mu'allaq Imam Bukhari dan menyebutkan semua sanadnya. Ya, di dalam kitab yang beliau namakan Taghliqut Ta'liq. Ya. Nah, Ahammul kutub allati tanawalatil hadithul mu'allaq Sahih al-Bukhari walil Hafidhi Ibnu Hajar alaihi kitab Taghliqut Ta'liq wa Jami'u Tirmidzi fihi jumlah minhu wa kadza taqau ta'liqat fil musannafat wal muwatta'at ahyana. Al-munqati' huwa ma saqata fi isnadihi wahidun fi wasatihi aw ithnani ghairi mutawaliyain bi an kana fi mawdi'ain mukhtalifain. Mithaluhu ma rawahu Abdur Razzaq 'an Thawri 'an Abi Ishaq 'an Zaid bin Yathi' an Huzaifah radhiyallahu anhu marfu'an in wallaytumuha Aba Bakrin faqawiyyun amin. An Zaid bin Yathi' an Huzaifah radhiyallahu anhu marfu'an in wallaytumuha Aba Bakrin faqawiyyun amin la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im. La ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im. Qala al-Hafidh Ibnu Shalah fihi inqita' min mawdi'aini ahaduhuma an 'Abd ar-Razzaq lam yasma'hu min ats-Tsawri wa inna ma rawahu 'an Nu'man ibn Abi Syaibah al-Jundi 'an ats-Tsawri wa tsani anna ats-Tsawri lam yasma'hu min Abi Ishaq wa inna ma rawahu 'an Syarik 'an Abi Ishaq. Intaha. Ya, di situ hadis ini terputus di dua tempat tapi tidak berurutan, ya, tidak berurutan. Di mana Abdur Razzaq tidak mendengar dari Ats-Tsawri. Kemudian Ats-Tsawri juga tidak mendengar dari Abu Ishaq. Artinya hadis ini terputus di dua tempat. Maka ini masuk dalam kategori al-munqati'. Ya. Nah, Mazanul Munqati' Kitab Sunani li Sa'id bin Mansur wa Mu'allafat ibn Abi Dunya wa Kitab al-Marasil ibn Abi Hatim wa Jami' at-Tahsil lil Ala'i wa ghairiha. Hukmul munqati' annahu dha'ifun la yuhtajju bih lil jahli bihalil mahdhuf. Mazan al-munqati' ini artinya tempat yang diperkirakan
banyak hadis-hadis munqati. Artinya nanti kalau kita perlu mentakhrij hadis yang munqati, kita cari dalam Sahih Bukhari, kita cari dalam Sahih Sunan, Sahih Tirmidzi, Sahih Muslim, nggak akan ketemu. Takhrijnya nggak selesai-selesai nanti. Maka kita harus tahu biasanya hadis munqati itu disebutkan di dalam kitab apa gitu. Ya, maka di sini saya sebutkan madhan. Ya, madhan itu artinya tempat-tempat yang diperkirakan banyak terdapat hadis-hadis munqati. Nah, المعضل هو ما سقط من رواته في غير أول سند اثنان فأكثر مع التوالي. مثاله ما رواه مالك في الموطأ قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فقد وصله الإمام مالك في غير الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرج ذلك البزار في مسنده. قال حدثنا الحسين بن علي الحناط قال حدثنا إبراهيم بن أيوب قال حدثنا النعمان يعني بن عبد السلام قال حدثنا مالك عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه دون الصحابي وهما محمد بن عجلان وأبوه أي عجلان القرشي. Nah, jadi ini mu'dhal karena terputus dua. Baik, ini kan terputus dari awal juga. Apakah bisa juga masuk mu'allaq? Bisa juga. Ya, tetapi karena Imam Malik ini termasuk perawi yang mutaqaddimin, artinya setelah Imam Malik itu banyak perawi gitu. Ya. Jadi misalnya di dalam Muwatta itu diriwayatkan yang paling masyhur itu adalah Yahya bin Al-Laitsi, meriwayatkan dari Imam Malik. Nah, beliau meriwayatkan hadis ini dari Imam Malik dan Imam Malik itu terus kepada Abu Hurairah. Jadi di situ antara Imam Malik itu ada dua perawi yang tidak disebutkan secara berurutan, yaitu Muhammad ibnu Ajlan dan ayahnya Ajlan al-Qurasyi. Nah, dari mana kita tahu kalau yang terputus itu adalah Muhammad ibnu Ajlan? Ya karena di luar Muwatta Imam Malik pernah meriwayatkan dengan sanad yang sempurna, disebutkan riwayat itu oleh Imam Al-Bazzar. Nah, مظان الحديث المعضل قال الحافظ السيوطي في التدريب من مظان المعضل والمنقطع والمرسل كتاب سنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا حكمه أنه ضعيف لا يحتج به للجهل بحال المحذوف من الرواة وهو أسوأ حالا من المنقطع الذي سقط في إسناده واحد أما المنقطع الذي سقط منه اثنان فإنه يساوي المعضل في سوء الحال. Ya. Kenapa hadis munqati itu dikatakan sebagai hadis dhaif? Ya karena kita tidak tahu keadaan orang yang tidak disebutkan, perawi yang tidak disebutkan itu. Sedangkan syarat hadis sahih itu adalah perawinya harus adil, harus dhabit. Tapi kalau perawinya tidak diketahui, lah bagaimana kita ingin mengetahui kalau dia itu sikoh atau tidak sikoh gitu. Ya. Jadi sebenarnya semuanya akan kembali kepada keadaan perawi. Ya. Nah, المرسل وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهذا الساقط أن يكون تابعيا آخر وصحابيا أو صحابيا فقط أو هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا صغيرا كان التابعي أو كبيرا والتابعي هو من لقي الصحابي ولا يشترط كونه مسلما عند لقائه للصحابي بل يكفي إسلامه بعد ذلك وصغار التابعين هم الذين أكثر رواياتهم عن غير الصحابي وكبار التابعين هم الذين أكثر رواياتهم عن الصحابة. مثاله قول عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت سعيد بن المسيب يقول أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة بضع 45 رجلا فهذا الحديث مرسل لأن سعيد بن المسيب تابعي وهو يحكي عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن التابعية لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, jadi ini mursal karena tabi'i mengatakan qala Rasulullah, ya, qala Rasulullah, sementara tabi'i tidak bertemu dengan Rasulullah. مثاله أيضا ما أخرجه البيهقي من طريق الشافعي قال أخبرنا مسلم يعني ابن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناسيته بالماء. قال البيهقي هذا مرسل وقد رويناه موصولا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فعطاء وهو ابن أبي رباح تابعي
وقد روى حديثا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن التابعي لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. أقوال العلماء في حكم المرسل. القول الأول أن المرسل يجوز الاحتجاج به مطلقا وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهما. Ya, ini juga termasuk pembahasan serapan di dalam ilmu hadis tentang hukum hadis mursal dari segi ihtijaj, apakah bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak. Ini pembahasan sebenarnya masuk dalam pembahasan usuliyah, pembahasan ilmu usul dan ilmu kalam. Apakah hadis mursal itu bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak? Sementara ilmu hadis itu hanya berbicara tentang riwayat ini sahih atau tidak, makbul atau tidak. Ya, tetapi karena ada kaitan dengan hadis, ya maka ulama-ulama mutaakhirin itu memasukkan di dalam pembahasan, dibicarakan di dalam ilmu hadis. Sama seperti pembahasan dengan mutawatir. Mutawatir itu sama sekali bukan pembahasan ilmu hadis. Ya, bukan pembahasan ilmu hadis, itu pembahasan ilmu usul dan ilmu kalam. Ya, oleh sebab itu kalau kita melihat kutub hadis ataupun mustalahul hadis yang terdahulu, itu enggak ada pembahasan tentang al-mutawatir. Mutawatir itu ada di dalam karangan-karangan al-mutaakhirin saja. Ya. Tetapi kenapa dimasukkan kemudian, ya karena memang ada kaitannya dengan hadis. Jadi ini adalah pembahasan serapan aja, ya bukan pembahasan inti di dalam ilmu hadis. Nah, wa hujjatuhum fi dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam athna 'ala at-tabi'ina wa shahida lahum bil khairiyyah haitsu qala khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Anna at-tabi'iyya alladhi asqata dhikra as-sahabi imma an yakun 'adlan aw la. فإن كان غير عدل بطل الاحتجاج بحديثه لعدم عدالته لا لإرساله وإن كان عدلا لم يجوز أن يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو عدل عنده غير متردد في عدالته وإلا كان فعله تلبيسا قادحا في عدالته. القول الثاني أنه ضعيف لا يحتج به هو قول جماهير من المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول وحجتهم في ذلك أنه لا يحتج به للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون المحذوف صحابيا أو تابعيا فإن روى عن التابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة فإن كان ثقة يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وهكذا إلى ما لا نهاية من الاحتمالات. القول الثالث التفصيل فيه أي أن لا نرد المرسل مطلقا ولا نقبله مطلقا بل نقبله بشروط وهو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وذلك أن المرسل يحتج به أي يقبل إذا اعتضد بعاضد أي بأن يروى مسندا أو مرسلا من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو يفتي بمثله أكثر العلماء. أهم المؤلفات في المراسيل كتاب المراسيل للإمام أبي داود السجستاني المراسيل للإمام ابن أبي حاتم جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام أبي سعيد العلائي تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل للإمام ولي الدين أبي زرعة العراقي. Jadi ada sedikit masalah di dalam mursal ini. Kenapa hadis mursal itu dianggap sebagai hadis yang dhaif? Padahal jarak antara tabi'i dengan Rasulullah itu kan hanya satu saja, yaitu sahabat. Ya. Oleh sebab itu sebagian mentakrifnya, kalau di dalam Baiquniyah hadis mursal itu ditakrif apa? Ya, sahabiyun minhu saqat. Ya, sahabiyun minhu saqat artinya hadis yang di dalam sanadnya tidak disebutkan sahabat. Nah, ini takrif ini bermasalah. Kenapa? Karena para ulama sepakat bahwa kalau sahabat yang sudah dipastikan perawi yang tidak disebutkan itu adalah sahabat, itu nggak ada masalah. Karena sahabat itu tidak perlu disebut namanya juga nggak apa-apa, karena semua mereka itu udul bita'dilillahi iyahum. Mereka itu tidak ada yang bermasalah, semuanya siqah, semuanya adil. Ya, bita'dilillahu iyahum, karena Allah sudah mentakdil mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, semua sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah saja nerima mereka, gimana kita tidak menerima? Nah, tetapi
oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mendiskusikan takrif itu, takrif ini bermasalah. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan kesepakatan para ulama bahwa al-jahlu bis sahabi la yadurru. Kita tidak tahu, tidak menyebut nama sahabat di dalam periwayatan itu enggak masalah. Tidak masalah kalau dipastikan yang tidak disebut itu adalah sahabat. Nah, oleh sebab itu beliau punya inisiatif, ini takrifnya harus dirubah. Apa? Yaitu ma saqata fi akhirih man ba'da tabi'i. Terputus setelah tabi'i. Setelah tabi'i itu ada siapa? Bisa jadi tabi'i mengambil dari tabi'i lain. Tabi'i itu mengambil dari sahabat mungkin, atau bisa jadi tabi'i ini mengambil dari tabi'i lain baru dari sahabat. Nah, itu yang tidak ketahuan. Nah, sehingga kemungkinan kemudian tabi'i yang tidak disebutkan ini kan kemungkinan dia sikoh, kemungkinan tidak sikoh. Nah, kalau dia sikoh, ada kemungkinan juga dia meriwayatkan dari tabi'i lain. Nah, jadi kemungkinan yang tidak menentu itulah yang menjadikan hadis mursal sebagai hadis yang dhaif. Ya, maka kalau di ta'rif Baiquniyah itu wa mursalun minhu sahabiyun saqat, itu memang ada bermasalah di dalam ta'rif itu. Tapi karena Baiquniyah itu tujuannya adalah untuk pengenalan awal tentang nama-nama hadis, ya walaupun memang dari segi ta'rif di situ masih banyak hadis ta'rif yang tidak disepakati oleh jumhur. Nah, الضعيف بسبب سقط خفي وهو أن يروي عن شيخ أدرك عصره لكن لم يجتمع أو اجتمع لكن لم يسمع منه وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. الضعيف بهذا السبب نوعان: المدلس المرسل الخفي. المدلس وهو الحديث الذي أوهم فيه الراوي غير الحقيقة ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن فلان وأن فلانا وقال فلان. أنواع التدليس: تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس القطع، وتدليس الشيوخ. النوع الأول تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن عصره ولقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه. Muhiman itu menjadikan orang menyangka seakan-akan dia itu mendengar gitu. Ya, auhama menjadikan orang berwaham. Berwaham itu ya menyangka lah. Ya, berasumsi kayaknya dia dengar gitu. Artinya dia tidak menggunakan kata yang menunjukkan bahwa dia mendengar. Yaitu biasanya menggunakan an fulan, qala fulan, anna fulanan misalnya. Nah, itu biasanya hadis mudallas itu selalu datang pada hadis yang menggunakan an. Ya, mudallasun ka'an sa'idin an karam. Ya, kalau di dalam Baiquniyah. مثاله ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه يعني يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلان في النار ينادي يا حنان يا منان. قال أبو عوانة: قلت للأعمش: سمعت هذا من إبراهيم؟ قال: لا، حدثني به حكيم بن جبير عنه. ففي هذا المثال دلس الأعمش الحديث عن إبراهيم التيمي، فلما استفسر بين الواسطة بينه وبين إبراهيم، فالأعمش إذن لم يسمع هذا الحديث من إبراهيم ولكن سمعه من حكيم بن جبير عن إبراهيم التيمي. Contohnya di sini Al-A'mash menyandarkan riwayat kepada Ibrahim At-Taimi. Dan Al-A'mash ini beliau adalah seorang ulama yang siqah tapi banyak didapati mentadlis sehingga masuk dalam tabaqat al-mudallisin. Nah, ketika beliau meriwayatkan hadis itu kepada muridnya Abu Awanah, muridnya ini tahu gurunya itu mudallis. Kemudian dia mengatakan an Ibrahim. Ah, ini jangan-jangan mentadlis ini. Makanya ditanya, "Hal sami'ta hadza min Ibrahim?" Syekh dengar enggak dari hadis ini dari Ibrahim? Ya, Al-A'mash tentu enggak mungkin berbohong.
Maka beliau bilang, tidak, hadis ini saya dengar dari Hakim bin Jubair dari Ibrahim At-Taimi. Nah, maka syarat tadlis itu pertama dia pernah bertemu, tapi hadis tersebut tidak didengar. Kemudian dia menyandarkan hadis itu kepada orang yang dia pernah temui tapi tidak dengar. Tapi apakah Al-A'mash itu bertemu dengan Ibrahim At-Taimi? Ibrahim At-Taimi itu bukan cuma pernah bertemu dengan Al-A'mash, bahkan beliau adalah guru dari Al-A'mash. Bahkan di dalam Sahihaini banyak Al-A'mash meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi. Tapi khusus di dalam hadis ini Al-A'mash nggak dengar gitu. Dari mana kita tahu? Ya tadi ketika muridnya bertanya, beliau langsung terus terang, enggak, saya nggak dengar. Kenapa disembunyiin? Ya karena Hakim bin Jubair dhaif. Ini kalau saya sebutin dhaif nanti kamu nggak mau dengar gitu. Biasanya dia menyembunyikan seperti itu. Kenapa? Karena dia ingin riwayatnya diterima. Ini kalau saya sebutkan di dalam sanad saya ada perawi yang dhaif, otomatis orang nggak mau terima. Ya udah dihilangin aja gitu. Dengan menyamarkan, menggunakan an fulan. Nah, maka ini masuk dalam kategori tadlis, menyamarkan, menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya harus dijelaskan. Oleh sebab itu tadlis ini berlaku juga di dalam muamalah, misalnya dallasa fil bai'i. Orang menjual sesuatu, ada aib tapi dia tidak jelaskan, maka dia sudah mentadlis di dalam jual beli. Nah, langsung kepada aqsamu tadlis. Aqsamu tadlisil isnad, tadlisut taswiyah wa huwa riwayatul rawi an syaikhin thiqah, thumma yaskutu rawin dha'if baina thiqataini laqiya summa yusqitu rawiyan dha'ifan baina thiqataini laqiya ahaduhuma al-akhar. Wa suratuhu an yarwi ar-rawi an syaikhihi ats-thiqah haditsan sami'ahu minhu wa rawahu dhalika ats-thiqatu an rawin dha'if wa dhalika ad-dha'ifu qad rawahu an thiqatin akhar fayatil mudallisu alladhi sami'a al-haditha min ats-thiqati al-awwal fayusqitu ad-dha'ifa alladhi baina ats-thiqataini wa yaj'alu al-haditha an syaikhihi ats-thiqah an ats-thiqati ats-tsani bilafzin muhtamil wa kana ats-thiqatani qad laqiya ahaduhuma al-akhar. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم في العلل سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه وقد أسقط بقية من السند راويا ضعيفا بين ثقتين وهما أبو وهب الأسدي واسمه عبيد الله بن عمرو والآخر نافع والراوي الضعيف الذي بينهما هو إسحاق بن أبي فروة فأصبح إسناد الحديث كما تقدم. بقية عن أبي وهب الأسدي ثقة النافع ثقة عن ابن عمر فيظن من لا يفتن له أن إسناده صحيح وليس هو كذلك لأن سنده الأصلي قبل أن يغيره ويدلسه بقية لإسحاق بن راهوية كالتالي بقية عن أبي وهب الأسدي ثقة عن إسحاق بن أبي فروة ضعيف عن نافع ثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما. Baik, tadlisut taswiyah. Ini ada rawi mudallis. Dia meriwayatkan dari orang sikoh. Orang sikoh ini meriwayatkan dari orang dhaif. Dhaif ini meriwayatkan dari orang sikoh. Apa yang dilakukan mudallis ini? Dia tidak menghapus perawi yang sikoh ini. Kenapa? Karena dia sikoh. Nah, tapi yang dihapus adalah perawi yang dhaif. Sehingga seakan-akan dia meriwayatkan dari orang yang sikoh, sikoh ini meriwayatkan dari orang yang sikoh. Jadi seolah-olah orang yang mendengar itu akan mengira bahwa sanadnya semuanya sikot. Ya, sanadnya semuanya sikot. Dan sikoh yang pertama ini pernah bertemu dengan sikoh yang kedua, tapi hadis ini tidak pernah didengar. Nah, maka ini namanya tadlisut taswiyah, ya, yaitu dia menghapus yang dhaif sehingga sanadnya menjadi sikoh dari sikoh. Nah, ini tadlis ini lebih berbahaya dari tadlis biasa. Kenapa? Kalau tadlis biasa itu orang akan berhati-hati tinggal ngelihat dia menggunakan an atau haddasana.
Kalau perawi yang mudallis mengatakan haddatsana berarti aman, dia tidak ada mudallis. Tapi masalahnya di sini dia mengatakan haddatsana thiqah, ya. Kemudian thiqah ini meriwayatkan dari yang dhaif dan ini bukan mudallis. Nah, sehingga dia menghapus yang dhaif, yang menghapusnya itu bukan yang ini tapi yang ini. Nah, sehingga dia menjadikan seakan-akan sanadnya itu dari yang thiqah, dari yang thiqah. Nah, sehingga orang tidak akan tahu. Kenapa? Karena biasanya mudallis itu bermainnya di sini nih, tapi ternyata dia bermain di sini dan orang tidak memperkirakan, sehingga orang yang tidak paham akan mengira sanadnya adalah sanad yang sahih. Ini tadlis taswiyah seperti yang disebutkan di sini dari Ishaq ibnu, dibaca dua, rahwaih atau rahuyah. Ya, kalau muhaddisun biasanya dia tidak mau bilang waih. Karena waih di dalam bahasa Persia itu ismun min asma'is syaiton katanya. Maka selalu mengatakan Ishaq ibnu Rahuyah. Ya, si bawah menjadi si buyah. Ya, Ishaq ibnu Rahuyah atau Rahawaih. Ya. Nah, itu contohnya seperti yang di dalam gambar di sini ada Baqiyah ibnul Makhlad, itu memang terkenal dia sebagai mudallis yang level atas gitu. Emang tadlisnya itu parah, ya. Baik. Nah, kemudian tadlisul ataf. Tadlisul ataf wa huwa an yusarriha ar-rawi bi tahdits an shaykhin lahu wa yu'taf alayhi shaykhan akhar lam yasma' dhalika al-hadits minhu. Mithaluhu ma rawahu al-hakim fi ma'rifati ulum al-hadits qala ijtama'a ashabu Hushaym faqalu la naktubu anhu al-yawma mimma yudallisuhu fafatina lidhalik falamma jalasa qala haddathana Hasin wa Mughirah Husain حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم فحدث بعدة أحاديث فلما فرغ قال هل دلثت لكم شيئا قالوا لا قال بلى كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا. Ya. Ini tadlisul ataf. Tadlisul ataf itu artinya dia perawi mengatakan haddatsana fulanun wa fulanun. Dia mendengar dari fulan yang pertama, tadi tidak mendengar dari fulan yang kedua. Ya, berarti apakah itu masuk dalam kategori berbohong? Ya, tergantung niatnya. Niatnya itu nanti haddatsana fulan, setelah itu dia apa? Dia selesaikan jumlahnya di situ. Kemudian wa Mughirah misalnya, itu sudah jumlah yang berbeda, tidak ada kaitannya dengan jumlah yang pertama. Karena kalau haddatsana terus nyambung begitu, fa'ilnya dua orang itu, maka itu akan masuk dalam berbohong, ya. Nah, tetapi ini tidak didapati di dalam tadlis bentuk ini, hanya ada di dalam di dalam ngetes gitu. Jadi Hushaym ini kan terkenal sebagai orang yang mudallis. Karena saking banyak mentadlisnya, murid-muridnya bilang, aduh kita malas dengar sekarang dari Hushaym. Kenapa? Paling juga mentadlis katanya. Hushaymnya dengar, dia uji nih, beneran nggak murid-muridnya nggak mau dengar dari dia. Akhirnya satu majelis dia kumpul, akhirnya beliau bilang haddatsana fulan. Murid-muridnya ketika Hushaym mengatakan haddatsana, oh berarti dia tidak mentadlis. Akhirnya langsung dengar haddatsana fulan wa fulan, haddatsana Husainun wa Mughirah, haddatsana Husainun wa Mughirah. Akhirnya beliau bertanya, tadi di dalam majelis saya mentadlis enggak katanya. Murid-muridnya bilang enggak katanya. Karena tadi Syekh mengatakan haddatsana semua. Akhirnya beliau bilang terus terang tidak katanya. Saya tadi mentadlis kalian tapi kalian enggak sadar gitu. Saya ingin menguji kalian aja katanya. Katanya tidak mau dengar dari saya, tapi karena saya banyak mentadlis. Ya, tapi kalian dengar juga katanya. Nah, tapi ini hanya ada di dalam ujian atau di dalam tes. Nah, tadlisul qat'i atau tadlisus sukut an ya'ti ar-rawi bi lafzin yufidu as-sama' mithla haddathana wa sami'tu wa nahwihi ma thumma yaskut wa yanwi al-qat'a thumma yadhkuru ba'da dhalika shaykhan lam yasma' minhu muhiman annahu qad sami'a minhu. مثاله ما ذكره ابن سعد في الطبقات في ترجمة عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي قال كان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة والأعمش انتهى.
فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن عمر بن علي المقدمي سمع من هشام بن عروة لأنه قال حدثنا ثم سكت ونوى قطع الرواية والانتقال إلى شيء آخر ثم يقول هشام بن عروة موهما بذلك أنه سمعه منه وهو لم يسمع منه. Ya, jadi ada tadlis yang sangat aneh yang didapati oleh para ulama. Namanya tadlisus sukut. Ya, ini orang tuh pura-pura mengatakan haddatsana, diam. Hisham bin Urwah. Jadi orang yang mendengar akan menyangka bahwa dia mendengar riwayat dari Hisham bin Urwah. Padahal ketika mengatakan haddatsana itu udah selesai jumlahnya, udah sejumlah mufidah. Failnya apa? Ya mahdzuf. Terus Hisham bin Urwah itu apa? Ya jumlah apa? Musta'nafah atau apalah gitu, jumlah baru yang tidak ada kaitannya dengan haddatsana tadi. Nah, ini cara para mudallis untuk menyembunyikan riwayatnya. Karena tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah supaya disangka sanadnya bersambung gitu, supaya riwayat yang dia sampaikan itu diterima. Ya, sebenarnya tujuannya baik, cuman karena di situ ilmu hadis itu berdiri di atas atau dibangun di atas amanah dan transparansi, ya maka semua harus jelas. Ya, karena al-ilmu din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka harus jelas dari siapa sumber dari riwayat tersebut. Nah, حكم تدليس الإسناد. تدليس الإسناد مكروه جدا قد ذمه أكثر العلماء حتى إن فريقا منهم رد رواية من عرف بذلك وإن صرح بالسماع والصحيح في ذلك التفصيل فما رواه المدلس بلفظ محتمل كعن يحكم عليه بالانقطاع وما صرح فيه بالسماع أو بما يفيد الاتصال في روايته بأن قال حدثني فلان ونحوه فهو مقبول محتج به إذا كان ثقة. النوع الثاني تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف أو يصف شيخه بذلك. مثاله ما فعله أبو بكر بن مجاهد المقرئ الإمام حيث قال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله وهو يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني. وروى أيضا عن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جده. ففي هذا المثال سمى أبو بكر ابن مجاهد المقري شيخه عبد الله ابن أبي داود السجستاني بغير اسمه الذي اشتهر به وهو عبد الله بن أبي عبد الله كما سمى شيخه أبا بكر محمد بن حسن النقاش بمحمد بن سند فنسبه إلى جده وهو لم يشتهر بهذا الاسم أو بهذا النسب. حكم تدليس الشيوخ. هذا النوع من التدليس أيضا مكروه عند علماء الحديث لأنه إذا ذكر شيخه بما لا يعرف به فقد دعا إلى جهالته فربما يبحث عنه الناظر فيه فلا يعرفه وفي ذلك تضييع للمروي عنه ويختلف حاله في الكراهة باختلاف القصد فيه فشر ذلك أن يكون الحامل على ذلك هو ضعف المروي عنه فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء. وقد يكون الحامل عليه كون المروي عنه بالتدليس صغيرا في السن أو تأخرت وفاته وشاركه في الرواية عنه من هو دونه. وقد يكون الحامل على ذلك إيهام كثرة الشيوخ بأن يروي عن الشيخ الواحد في مواضع يعرفه في موضع بصفة وفي موضع آخر بصفة أخرى يوهم أنه غيره وهذان أخف ضررا مما قبله أي أخف من تدليس الإسناد أو مما حامل فيه تدليس الضعفاء. وممن يفعل ذلك كثيرا الخطيب فقد كان لهجا به في تصانيفه ولكن الخطيب كما قال الحافظ ابن حجر لم يكن يفعل ذلك إيهاما للكثرة فإنه مكثر من الشيوخ والمرويات والناس عيال عليه وإنما يفعل ذلك تفننا في العبارة. انتهى. أهم الكتب في المدلسين ذكر المدلسين للإمام النسائي طبقات المدلسين المسمى تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بتدليس للحافظ ابن حجر أسماء المدلسين للحافظ السيوطي التبيين للأسماء المدلسين لأبي الوفاء سبط بن العجمي الشافعي. Ya, jadi kenapa hadis mudallas itu menjadi hadis dhaif? Ya karena di situ ada sesuatu yang meragukan. Kenapa? Karena tidak ada transparansi, enggak terus terang gitu.
Dan tidak terus terang itu meninggalkan tanda tanya, ini jangan-jangan, sehingga orang menjadi ragu. Nah, maka di dalam periwayatan itu nggak boleh ada sedikit keraguan, meninggalkan tanda tanya, maka semuanya harus jelas. Maka ketika nanti kita meneliti perawi, ketika kita mau menghukum hadis, kita akan teliti satu demi satu perawi ini. Nah, setelah kita dapat, ternyata perawi ini sikoh, nggak cukup sampai sana. Sikoh, kemudian nanti akan kita cari, ada nggak di dalam daftar perawi yang mudallis. Dari mana kita tahu daftar perawi yang mudallis? Udah dikarang oleh para ulama, siapa saja para perawi yang mudallis di dalam kitab. Tadi semuanya sudah disebutkan kitab-kitabnya. Ya. Kemudian setelah itu dia tidak mudallis. Nah, kita cari lagi nanti, apakah di akhir hayatnya dia mengalami pikun, perubahan hafalan dan lain sebagainya atau tidak? Banyak lupa atau tidak? Maka ada yang di awal masa hidupnya dia sikoh, di akhir hayatnya dia tidak sikoh. Maka itu semua harus ditelusuri. Itu di mana? Yang kedua itu di mana kita dapati? Ada kitab yang memang sudah dikarang oleh para ulama yang membuat list perawi-perawi yang mudallisin, perawi-perawi yang mukhtalitun, yaitu orang-orang yang di akhir hayatnya itu sudah ikhtilat, hafalannya itu sudah rancu, sudah buruk gitu, ya. Nah, maka itu untuk menelusuri, itu demi untuk menetapkan satu hadis itu harus melalui proses yang sangat panjang di dalam penelitian. Kenapa? Karena jangan sampai kita menisbahkan kepada Rasulullah sesuatu yang bukan dari Rasulullah. Kenapa? Karena ancaman sangat keras. Man kadzaba anni atau man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzib. Yura, bukan dia yakin, tapi yura yazunnu annahu kadzib, yang dimana dia mengira bahwa hadis itu tidak benar, tapi dia nisbahkan juga kepada Rasulullah. Itu fahuwa ahadul kadzibain, ya. Nah, maka untuk betul-betul memastikan setiap huruf, setiap kata itu dari Rasulullah, semua aspek diteliti di dalam hadis. Nah, inilah Islam itu memang dibangun di atas kehati-hatian. Dan pada zaman kita sekarang ini sangat diperlukan, ya, sikap yang memang seharusnya menjadi karakter dan sifat dari setiap orang muslim, ya, khususnya di dalam dunia media sosial yang sekarang itu kan orang asal share aja kan, tanpa diteliti dulu udah share saja. Bayangkan kalau jutaan orang yang membaca, yang dia sebarkan berita bohong, dosanya itu akan terus mengalir. Nanti hari kiamat datang tuntutan, ini saya kayaknya nggak pernah berbuat, saya nggak pernah berbohong, nggak menyangka itu jarinya itu share tanpa kehati-hatian, ya. Nah. Al-mursalul khafi wa huwa ma rawahu ar-rawi amman asrahu wa lam yasma' minhu wa lam yalqah wa hadha ikhtiyarul hafiz ibn Hajar. Mithaluhu ma rawahu Tirmidzi min tariqi Hushaym bin Bashir qala hadatsana Yunus bin Ubayd an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala mutlul ghani dhulm fa idza uhila ahadukum 'ala mali'in falyahtal. فهذا الحديث فيه انقطاع خفي أي هو من المرسل الخفي لأن يونس بن عبيد وإن عاصر نافعا إلا أنه لم يلقه ولم يسمع منه. قال الإمام أحمد لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيئا إنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال ابن معين وأبو حاتم لم يسمع يونس من نافع شيئا. Jadi dulu mursal khafi dengan tadlis itu nggak ada bedanya gitu, karena dua-duanya memang dia tidak dengar, ya. Ya, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar membedakan antara yang pernah bertemu dan tidak mendengar dengan yang sezaman dengan tidak bertemu. Ya, di sini Yunus bin Ubaid itu tidak pernah bertemu dengan Nafi'. Ya, karena dia biasanya meriwayatkan dari anaknya Nafi' gitu. Ya, maka ini dimasuk dalam kategori mursal khafi karena Yunus bin Ubaid mu'asharah dengan Nafi' tapi tidak pernah bertemu. Nah, al-farqu baina at-tadlis wal mursal al-khafi anna at-tadlisa yakhtassu biman rawa 'amman 'urifa liqa'uhu iyyahu walakin lam yasma' minhu wal mursal al-khafi yakhtassu biman rawa 'amman asrahu wa lam yu'raf annahu laqiyah
ويدخل في مبحث الانقطاع الخفي الحديث المؤنن والمؤنن ولذلك يجدر بنا الحديث عنهما من أجل الوقوف على حكمهما عند علماء الحديث. المؤنن هو الحديث الذي يقال في سنده فلان عن فلان دون بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع فهو من صفات الإسناد. حكم المؤنن اختلف العلماء في حكم المؤنن أهو من قبيل المتصل أم من قبيل المنقطع، فذهب جمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى أنه يعتبر من المتصل بشرطين: سلامة الراوي المؤنن من التدليس، ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالأنعنة على مذهب الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني وغيرهما، أو ثبوت كونهما متعاصرين مع إمكان اللقاء عند الإمام مسلم والجمهور. وعلى هذا يحمل المؤنن الذي جاء في الصحيحين. Nah, ini sudah kita bahas di dalam syaratul ittisal, hadis yang lam yusarrih bisama an fulan. Itu bagaimana kita menghukum hadis ini, apakah bersambung atau tidak? Dihukum bersambung tapi dengan 3 syarat atau rincinya 3 syarat atau dengan 2 syarat. Yang pertama, perawinya tidak mudalis, yang kedua ya muasir dan pernah bertemu, itu aja. Sama juga dengan al-muannan. Muannan itu alladzi qala fi haddatsan anna fulanan qala anna fulan. Ya, itu hukumnya sama juga seperti hadis mu'an'an. Jadi harus ditelusuri, karena anna fulan itu kan tidak menunjukkan dia mendengar, dia hanya bercerita bahwa hadis ini sumbernya dari fulan. Contohnya di sini sudah ada. Hukumnya juga sama seperti hadis mu'an'an. Ya, mungkin bisa kita tambahkan satu lagi. Memang para ulama menyebutkan 2, mu'an'an dan mu'annan. Tapi di dalam tadlis itu ada 3, an fulan, anna fulan, kemudian qala fulan. Ya, qala fulan. Ya, jadi bisa masuk al-muqawqal gitu. Ya, muqawqal alladhi qala fihi qala fulan. Karena qala fulan itu juga sighah muhimah. Karena tidak secara langsung, secara nyata menyatakan dia mendengar. Beda kalau dia bilang qala li. Ya, kalau qala li berarti dia berkata kepada saya, itu sudah jelas. Ya. Baik, Al-mu'annan. Al-mu'annan khalas. Kita ekspres sedikit. ثانيا أنواع الضعيف بسبب الطعن في الراوي. تقدم أن طعن في الراوي من جهتين كما يتبين مما يأتي. الطعن في الراوي الطعن في عدالته وهو الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة. الطعن في ضبطه وهو الغفلة وفحش الغلط وسوء الحفظ وكثرة الأوهام والاختلاط ومخالفة الثقات. والضعيف بسبب الطعن في الراوي بنوعيه منه ما له لقب خاص ومنه ما ليس له لقب خاص وسنبين هنا ما له لقب خاص وهو كالتالي. At-ta'if bisabab ta'an fil rawi, ini sudah kita jelaskan semuanya tadi. At-ta'an fil adalah, yaitu sebabnya apa? Kadzibur rawi atau tuhmah bil kadzib, itu maudhu' atau matruk. At-ta'an fil dhabt, itu tadi ada yang mungkar, ada yang syadz, ada yang mu'allal, muttarib dan seterusnya. Langsung kepada rinciannya. الضعيف بسبب الطعن في عدالة الراوي أما الضعيف بسبب طعن في العدالة فإذا كان الطعن بسبب كذب الراوي فهو الموضوع وإن كان الطعن بسبب تهمة الراوي بالكذب فهو المتروك. الموضوع وهو ما اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة ليس حديثا وإنما سمي بذلك باعتبار اعتقاد قائله. كيفية معرفة الوضع يعرف الوضع بإقرار الواضع بحال الواضع ورقاقة المعنى واللفظ أمر جسيم لا يرويه إلا واحد. عدم وجود المروي عند أهل الحديث وعد عظيم أو وعيد شديد على أمر صغير وحقير وغيرها. مخالفة المروي لنص القرآن السنة المتواترة الإجماع القطعي العقل الصريح الحسي والمشاهدة. Ya, jadi bagaimana cara kita mendeteksi hadis-hadis maudhu? Ya, pertama bisa diketahui ada pernyataan dari orang yang memalsukan mengatakan, oh ini hadis ini saya yang buat. Atau dari hal, dari gelagatnya, dari gesturnya dan lain sebagainya. Atau dari lafaznya, kualitas lafaz dan maknanya gitu. Ya, dan seterusnya. Mungkin langsung. وإليك بيان ذلك إقرار الواضع وهو أن يقر الواضع أنه وضع الحديث صراحة أو حكما. والحكم كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل الراوي عن مولده
فيذكر تاريخا يعلم قطعا وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده أو أن يدعي سماع شيخ في بلد ويعلم قطعا أنه لم يدخله ومدار معرفة ذلك على التاريخ. Ya, iqrar hukmi itu artinya dia dihukum telah mengaku, walaupun tidak secara nyata dia mengaku, tapi hukumnya itu seakan-akan dia mengaku. Misalnya seorang mengatakan apa? Saya mendengar dari fulan, seorang syekh, ditanya, kamu lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 2005. Sementara syekh itu meninggal tahun 2004. Itu kan pasti nggak ketemu nih. Seakan-akan dia mengaku ketika dia menjelaskan tahun lahirnya, ya, dan diketahui dia tidak pernah bertemu. Jadi seakan-akan dia mengaku. Ya. Nah, oleh sebab itu ma'rifatut tarikh al-mawalid wal wafayat itu sangat penting. Kenapa? Karena ini senjata untuk menyingkap kebohongan orang-orang yang memalsukan hadis. Itu senjata yang sangat ampuh gitu. Ya, baik. مثاله الإقرار الصريح ما رواه الإمام البخاري في التاريخ الأوسط قال حدثني يحيى اليشكري عن علي بن جرير قال سمعت عمر بن صبح يقول أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, ini pengakuan langsung, ya, dari yang bersangkutan mengatakan, oh saya banyak memalsukan khutbah Nabi. Nah, الإقرار الحكمي ما ذكره ابن حبان في المجروحين أن مأمون بن أحمد الهروي ادعى أنه سمع من هشام بن عمار فسأله ابن حبان متى دخلت الشام قال سنة 50 و200 قال فإن هشام بن عمار الذي تروي عنه مات سنة 45 و200 فقال هذا هشام بن عمار آخر. Ya, ini contohnya Ma'mun ibnu Ahmad al-Harawi, dia bilang bertemu dengan Hisham ibnu Ammar. Maka Ibnu Hibban curiga, ini kapan ketemunya katanya. Akhirnya ditanya, mata dakhalta Syam, karena Hisham bin Ammar itu tinggal di Syam. Dia bilang sanata 50 wa 200. Saya ketemu tahun 250 katanya. Maka beliau bilang, Hisham ibnu Ammar yang katanya kamu mendengar itu meninggal tahun 245. yakni 5 tahun sebelum kamu lahir dia sudah meninggal, sebelum kamu datang ke Syam dia sudah meninggal gitu. Ya. Akhirnya apa? Untuk menutup kebohongannya dia harus berbohong lagi. Oh, itu Hisham ibnu Ammar lain katanya. Nah, di antara kisah yang lucu di dalam perangai orang-orang yang suka memalsukan hadis itu, suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal dengan sahabatnya Yahya bin Ma'in duduk di dalam satu majlis, kemudian di situ ada seorang qasas. Ya, qasas itu ya kayak orang yang menyebutkan cerita-cerita yang tujuannya untuk mengambil ibrah. Nah, di situ dia menyebutkan sebuah riwayat, katanya haddatsana Ahmad ibnu Hambal wa Yahya bin Ma'in. Di situ ada Yahya bin Hambal, Ahmad ibnu Hambal dan Yahya bin Ma'in. Kemudian qala haddatsana fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal saling pandang. Imam, kamu pernah sampaikan hadis itu? Enggak pernah. Ahmad bertanya kepada, kamu juga? Enggak pernah katanya. Akhirnya setelah selesai orang itu ditanya, dari mana kamu dengar hadis ini? Oh, saya dengar dari Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in katanya. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, saya adalah Ahmad bin Hambal, ini Yahya bin Ma'in katanya, dan kami tidak pernah menyampaikan hadis ini katanya. Akhirnya wajahnya merah dan bilang, apa dia bilang? Emang di dunia ini enggak ada Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in kecuali kalian berdua. Saya pernah bertemu dengan 60 orang Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in katanya. Nah, ini masuk di dalam iqrar yang dihukum sebagai iqrar, ya. Nah, حال الواضع وهي أن تقوم قرينة من حال الراوي على أن ذلك المروي موضوع. kita selesaikan hadis maudhu dulu ya. مثاله ما روي عن غياث بن إبراهيم أنه دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح فزاد غياث بن إبراهيم في الحديث أو جناح فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. Nah, ini artinya diketahui dari gelagatnya itu
ketahuan dia memalsukan hadis, dan kebetulan Al-Mahdi juga hafal hadis itu, la sabqa illa fi naslin au khuffin au hafirin. Janah itu nggak ada sama sekali ya, cuman ini kayaknya karena saya lagi main Gunung Merpati akhirnya, karena artinya apa? Tidak boleh berlomba bertanding kecuali memanah pacuan kuda dengan onta. Sementara burung nggak ada, tapi melihat Al-Mahdi itu sedang main burung merpati, akhirnya ditambahin au janah ya, yang mengisyaratkan kepada maka Al-Mahdi tahu kalau orang itu memalsukan hadis. Nah, ثالثا رقاقة المعنى أي كون ذلك المروي رقيق المعنى سواء انضم إليه ركة اللفظ أم لا. وفي ذلك يقول الربيع بن خيثم إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. Raqaqatul makna atau raqaqatul lafzi itu artinya lafaznya itu kok pasaran gitu, nggak berkualitas sama sekali, yang mana tidak mungkin Rasulullah yang paling fasih ya mengucapkan hadis yang artinya lafaznya itu pasaran gitu, rendahan ininya kualitas ya. Contohnya misaluhu inna lillahi malakan min hijarah yuqalu lahu umarah yanzilu ala himarin min hijarah kulla yawmin yas'ar wa hadha yus'ir kulla yawmin yus'ir wa hadha raqiqun lafzan wa ma'na ya, wa minhu ada hadis dibilang sesungguhnya Allah mempunyai seorang malaikat yang terbuat dari batu, yuqalu lahu umarah, yanzilu ala himarin min hijarah, setiap hari turun menunggang keledai yang terbuat juga dari batu juga. Kulla yaumin yus'iru. Ya, dalam raik fil aswaq, setiap hari kerjaannya apa? Nentukan harga di pasar. Ya, kerjanya nentukan harga di pasar gitu. Ya. Nah, ini kan apa itu malaikat terbuat dari batu, nunggang keledai dari batu. Nah, ini kayak dongeng-dongeng anak-anak kecil gitu kan, nggak mungkin itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu ya. Dan contohnya juga Lailatul Usriyabi, malam aku diisrokan, aku melihat Tuhanku, antara aku dan dia ada hijab dari api, hijabun minnar. Kemudian di situ disebutkan wa ra'aitu kulla syai'in minhu, dan saya melihat segala sesuatu dari Tuhan, bahkan saya melihat mahkota yang dihiasi dengan permata di atas kepalanya. Nah, ini kan mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kan tajsim sharih, melihat di atas kepala Tuhan ada mahkota yang dihiasi dengan mutiara-mutiara. Ini kan memang jelas-jelas ya, sangat nyata kebohongannya ya. Nah, an yakuna mukhalifan lima ya'ti linassil Qur'an ay dalalatil kitabil qat'iyyah mithaluhu hadits waladu zina la yadkhulul jannata ila sab'ati abna fa innahu mu'aridun liqaulihi ta'ala wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, jadi di antara indikator ataupun indikasi bahwa hadis itu maudhu adalah bertentangan dengan Al-Qur'an, dalalah Al-Qur'an yang qat'i. Seperti misalnya apa? Ada hadis mengatakan anak zina tidak akan masuk surga 7 keturunan gitu. 7 turunan enggak akan masuk surga. Yang berzina anaknya sampai 7 turunan tuh nggak bakal masuk surga katanya. Nah, ini kan bertentangan dengan nas Al-Qur'an, la taziru waziratun wizra ukhra. Yang berzina orang tuanya kok yang nanggung akibat, kok anaknya sampai cucunya 7 keturunan. Ini kan nggak masuk akal, bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Jadi itu sama sekali itu sudah dipastikan hadis itu maudhu'. Nah, مخالفا للسنة المتواترة والسنة الثابتة المشهورة مثاله حديث إذا حدثتم بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث فقوله أو لم أحدث مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Bertentangan dengan sunnah yang mutawatirah. Dalam hadis ini mengatakan kalau ada orang yang menyampaikan hadis kepadamu dari saya,
ya, dari saya yang sesuai dengan kebenaran, maka ambillah hadis itu walaupun saya tidak pernah mengucapkannya. Jadi seakan-akan hadis ini menyuruh kita berbohong juga nggak apa-apa, yang penting benar isinya gitu. Dan tentu ini bertentangan dengan hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Maka ini juga sudah dipastikan hadisnya maudhu'. Naam. مخالف للإجماع القطعي مثاله حديث من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابر لكل صلاة فاتته في عصره إلى 70 سنة فهذا الكلام باطل لمخالفته للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يسقط فائتة سنة فضلا عن 70 سنة. Nah, ini juga banyak, itu setiap Ramadan pasti ada yang bertanya kepada saya tentang ini di grup-grup WA. Ustaz, apa hukum hadis ini? Siapa yang mengqadha sholat fardu yang dia tinggalkan di akhir Jumat Ramadan, maka itu sudah bisa mengganti seluruh sholat yang dia tinggalkan seumur hidupnya sampai 70 tahun gitu. Ya. 70 tahun itu bisa diganti dengan satu sholat di akhir Jumat. Nah, ini bertentangan dengan ijma, yang mana ijma sholat fardu itu kalau kita ketinggalan satu ya harus dikodok satu, ketinggalan dua nggak bisa dikodok satu, ya harus dikodok dua-duanya gitu. Lah ini bisa dikodok satu tapi bisa mengganti seumur hidup selama 70 tahun gitu. Nah, ini kan lebaynya luar biasa ini ya. Jadi orang yang banyak ninggalin sholat udah enak aja, nanti tunggu akhir Jumat Ramadan. Dan ini banyak tersebar hadis ini pada bulan Ramadan nanti, berseliweran itu di grup-grup itu ya, bahwa siapa yang mengqadha salat di Jumat terakhir bulan Ramadan itu bisa mengganti semua salat yang ditinggalkan seumur hidupnya. Nah, مخالف لصريح العقل بحيث لا يقبل التأويل مثاله حديث أن سفينة نوح طافت بالبيت 7 وصلت عند المقام ركعتين وهذا مخالف لصريح العقل ولا يمكن تأويله بحال من الأحوال وفي هذا يقول الإمام ابن الجوزي كل حديث رأيته تخالفه العقول وتباينه النقول وتناقضه الأصول فاعلم أنه موضوع. Ya, ini perahu Nabi Nuh sebelum terdampar tawaf dulu di Ka'bah 7 kali katanya. Setelah tawaf, sholat dulu di makom Ibrahim 2 rakaat gitu. Ya. Nah, ini kan kayak dongeng-dongeng itu dalam film-film kartun dan lain sebagainya. Ya. Ya, artinya di antara ciri hadis maudhu itu, orang yang dengar pun terkadang dia akan, begitu dia dengar dia akan ketawa. Lucu-lucu, lebay dan lain sebagainya. Nah, مخالف للحس والمشاهدة ولا يقبل التأويل أيضا مثاله الباذنجان شفاء من كل داء فالحس والتجارب العلمية تكذب ذلك. Ini pelaris jual terong ini. Al-Badinjan syifa'un min kulli da'. Terong itu adalah obat dari segala penyakit katanya. Ini bertentangan dengan apa al-his, apa yang disaksikan dan apa yang di dalam penelitian ilmu. Jadi ini pelaris terong ini. Ya. Nah. ومنه لا يولد بعد المئة لله فيه حاجة وهو مخالف للمشاهدة والواقع وأغلب أئمة العلم والدين ولدوا بعد هذا التاريخ. Yani la yuladu ba'dal mi'ati lillahi hajah. 100 tahun setelah wafat saya ini, kata Rasulullah, tidak ada orang yang diperlukan di dalam agama akan lahir. Artinya nggak ada ulama setelah 100 tahun. Ya. Nah, ini bertentangan dengan apa yang disaksikan lil musyahadah, di mana banyak ulama-ulama itu justru lahir setelah tahun 100 tahun ke atas gitu. Nah, itu tentu bertentangan dengan al-musyahad. Nah, wa minhu idza atisa ar-rajulu 'inda al-hadits fa huwa saduq fa innana nushahidu al-uttas wal kadhib ya'mal 'amalahu. Nah, di antaranya adalah tanda kalau orang itu terpercaya, bisa diambil kata-katanya, bisa diambil hadisnya, adalah kalau dia dengar hadis dia bersin, berarti dia sikoh, dia soduk. Nah, itu kan nggak ada hubungan antara orang bersin dengan dia sikoh. Sikoh adalah akhlak, ini adalah sesuatu yang jadi banyak orang yang bersin justru berbohong pun mengalir di lidahnya. Jadi ini nggak ada, ini adalah bertentangan dengan al-musyahad.
أن يكون خبرا عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله بمحفل الجمع العظيم ثم لا يرويه إلا واحد. عدم وجود المروي عند أهل الحديث أي أن يبحث عنه طالبه فلا يجده في صدور العلماء ولا في بطون الكتب. Ya, jadi antara tanda hadis itu maudhu adalah nggak termuat di dalam kitab-kitab hadis. Bahkan para ulama pun nggak tahu gitu. Kita cari takhrijnya dalam seluruh kitab hadis. Apalagi sekarang Maktabah Syamilah udah sangat membantu ataupun banyak aplikasi yang dengannya kita bisa mencari di dalam ribuan, ratusan ribu hadis gitu. Cari takhrijnya nggak ketemu, itu sudah tanda yang kuat hadis itu adalah hadis maudhu. Contohnya apa? Contohnya juga yang sering digunakan di dalam ceramah-ceramah Ramadan tentang fadilah salat tarawih setiap malam gitu. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallat tarawih fil lailatil ula kana lahu kadza wa kadza wa man sallat tarawih fil lailatil tsaniyah kana lahu kadza wa kadza sampai 30 hari. Ini kalau cari dalam kitab-kitab hadis, kutubus sittah, kutubut tis'ah, ghairut tis'ah, kutubul masanid, ma'ajim, enggak akan ketemu. Hanya ada dalam kitab kecil yang enggak tahu siapa yang nulis. Tapi sangat masyhur. Dengar penceramah-penceramah baik di Nusantara, di Malaysia juga para ustadz menyampaikan ceramah-ceramahnya di Ramadan. Ya, dan hadis ini sudah jelas maudhu. Pertama, kenapa? Karena di dalam hadis itu juga disebutkan apa? Rasulullah bersabda, "Man shollat tarawih." Emang sejak kapan ada salat tarawih itu? Emang pada zaman Rasulullah ada istilah tarawih itu sudah ada? Itu kan belum ada. Pada zaman Abu Bakar juga belum ada. Ada pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Baru ada salat tarawih. Kok bisa Rasulullah mengatakan man shollat tarawih? Nah, itu kan sudah nyata itu adalah al-kadzib. Ya. Memang tujuannya bagus, memotivasi, tapi apa harus dengan berbohong, berdusta gitu. Ya. Nah, Al-wa'dul azim awil wa'idul syadid ala amrin sagirin aw haqir. Mithaluhu mithalul wa'dil azim ala al-fi'lil qalil. Man sallat duha kadza wa kadza rak'ah wa'tiya thawaba 70 nabiyya. Wa'dul azim ini artinya janji pahalanya itu lebay. Amalan kecil tapi kok Masya Allah pahalanya luar biasa. Di sini siapa yang sholat duha sekian rakaat, maka akan diberi pahala 70 nabi. Jadi sholat beberapa rakaat tapi pahalanya seperti pahala 70 nabi gitu. Nah, ini kata Imam Ibnul Jauzi, ini orang ini nggak tahu apa kalau dia dikasih umur 1000 tahun beribadah nggak akan dapat pahala satu nabi pun nggak dapat gitu, apalagi dapat pahala mengamalkan sunnah tapi pahalanya seperti pahala 70 nabi. Ya, ini adalah contoh bahwa biasanya hadis-hadis maudhu itu pahalanya itu menggiurkan gitu, amalan-amalan kecil dan lain sebagainya. Atau sebaliknya ancamannya berlebihan juga. Kayak apa? Man akala thawma lailatal jum'ah. Siapa yang makan bawang putih di malam Jumat, falyahwi finnari 70 kharifan. Jatuhlah ia ke dalam api neraka selama 70 kharifan. Makan bawang putih. Ini bisa-bisa kita masuk semua neraka. Kenapa? Karena lauk kita pasti ada bawang putih di situ. Ini nggak tahu permusuhan apa dengan bawang putih ini. Kayaknya penjual bawang merah ini nggak laris-laris. Ya, saingan sebelahnya jual bawang putih, maka buatlah hadis ini. Ya, sedikit lagi pembahasan dengan hadis maudhu. ما يتعلق بأحكام الوضع والموضوع. حكم الوضع أجمع المسلمون ممن يعتد بهم على حرمة الوضع بأنواعه خلافا للقرامية وهو قوم من المبتدعة حيث أباحوا الوضع للترغيب والترهيب دون ما يتعلق به حكم من الثواب والعقاب وتأولوا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فقالوا إنما نكذب له لا عليه وهذا جهل فإن الترهيب والترهيب. Kelompok karomiyah itu membolehkan kita berdusta dengan tujuan untuk memberi motivasi selama itu tidak berkaitan dengan hukum. Nah, mereka mentakwil apa? Hadis Rasulullah, man kadzaba alayya. Ya. Kata mereka apa? Kami enggak berdusta atas Rasulullah, kami berdusta untuk Rasulullah. Jadi ditakwil seperti itu, dan mereka lupa bahwa itu adalah jahlun, karena kadzaba alayya itu artinya menisbatkan sesuatu kepada saya yang saya sendiri tidak pernah ucapkan.
Karena di dalam riwayat lain, man taqawwala alayya ma lam aqulhu. Itu kan sudah jelas sekali. Siapa yang menisbatkan perkataan kepadaku yang aku tidak pernah ucapkan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi hukumnya adalah haram bi anwa'ihi. Nah, hukmul kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqa jumhur ahli sunnati ala anna ta'ammudal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kaba'ir lima warada fihi minal wa'idi syadidi kama fil hadithi sabiqi wa hal yakfur qawlan. Qala Abu Muhammad al-Juwaini yukaffar man ta'ammadal kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yubah damu. Ya, jadi berdusta atas Rasulullah atau menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah yang Rasulullah sendiri tidak ada kaitan dengannya, itu adalah al-kadhib ala Rasulillah. Dan masuk juga di dalam beberapa yang kita dapati di dalam masyarakat, yaitu berbohong di dalam mimpi ketemu Rasulullah. Itu juga masuk di dalam al-kadhib ala Rasulillah. Saya bertemu Rasulullah dalam mimpi, padahal enggak pernah bertemu dalam mimpi pun. Itu juga masuk al-kadhib ala Rasulillah, karena bawa-bawa nama Rasulullah. Oleh sebab itu hadis man kadzaba alayya ini datangnya setelah man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi seolah-olah ada isyarat, jangan kalian juga mengaku-ngaku ngimpi ketemu aku padahal enggak kena ketemu aku. Ya, dan banyak orang-orang seperti itu ingin dikatakan minal aulia, buatlah cerita-cerita mimpi ketemu Rasulullah dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu juga harus berhati-hati, gitu. Hati-hati, ya. Nah, hukmul mawdu'. Ittafaqal ulama ala anna al-mawdu'a saqitun min al-i'tibar bi kulli riwayatihi li'annahu kadhibun mukhtalaq. Hukmu riwayatil mawdu'. Ittafaqal ulama ala tahrimi riwayatil mawdu'i ma'al ilmi bi wad'ihi wa yajuzu dhikruhu ala sabili bayanihi ka an yuqal hadha haditsun mawdu' wa tasmiyatuhu haditsan inma huwa bi za'mi wad'ihi. Apa hukum meriwayatkan hadis dhaif? Kata para ulama, haram. Haram itu artinya apa? Berdosa. Meriwayatkan itu artinya apa? Meriwayatkan atau menyampaikan di dalam ceramah juga sama. Itu juga meriwayatkan, menyampaikan. Kecuali dengan satu tujuan, yaitu apa? Untuk menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu'. Maka kalau hadis itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa itu maudhu', maka kita tidak boleh lagi menyampaikannya. Kecuali mungkin yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakannya maudhu', ada yang mengatakannya dhaif, ya maka itu masih belum mungkin masuk di dalam ancaman itu. Ya, seperti misal banyak hadis-hadis di dalam Ihya Ulumuddin, sebenarnya itu masih hadis-hadis yang dipertikaikan karena banyak merujuk kepada hukum maudhu'nya itu kepada hukum Imam Ibnul Jauzi. Dan Imam Ibnul Jauzi itu terkenal dengan kelonggarannya, agak bermudah-mudah di dalam memaudhu'kan hadis, sehingga dia ditakib oleh Imam Suyuti di dalam Ta'aqubat ala Maudu'at Ibnul Jauzi, di mana di situ Imam Suyuti mendapati banyak hadis-hadis yang dihukum maudhu' oleh Imam Ibnul Jauzi ternyata enggak sampai maudhu', hanya dhaif saja. Bahkan beliau mengatakan bahkan ada yang dihukum maudhu' padahal hasan, bahkan ada yang sahih juga katanya. Ya. Nah, kebanyakan orang yang menyerang Ihya Ulumuddin itu banyak mengambil daripada hukumnya Imam Ibnul Jauzi. Ya. Nah. Min kutubil mawdu'at. Nah. Kitabul Mawdu'atil Kubra li Ibnul Jauzi illa annahu tasahala fihi haitsu dzakara katsiran min al-ahadits as-sihah wal hisan ala anha mawdu'ah. Tadhkiratul Mawdu'at lil Hafidz Abil Fadl al-Maqdisi, Al-Manarul Munif fi as-Sahih wa ad-Dha'if lil Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, Tanzihu Syari'atil Marfu'ati an al-Ahadits asy-Syani'ati wal Mawdu'ah li Ibn Iraq al-Kinani, Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadits al-Mawdu'ah lil Imam Asy-Syaukani, Al-La'al al-Masnu'ah fil Ahadits al-Mawdu'ah lil Hafidz as-Suyuti, Tadhkiratul Mawdu'at lil 'Allamah Muhammad bin Thahir al-Hindi al-Fatanni, موضوعات الشيخ علي القاري الكبرى والصغرى، اللؤلؤ المرصوع لأبي المحاسن القاوقجي الحسني المشيشي، الموضوعات للعلامة الأمير الصنعاني، أسنى المطالب للشيخ محمد بن سيد درويش المشهور بالحوت. طيب. كفي بهذا القدر. Sampai pembahasan tentang hadis-hadis al-maudhu'. Ya. Insyaallah nanti setelah asar, mungkin setelah kopi break ya katanya. Ada ngopi dulu katanya, ngopi-ngopi biar fresh. Ya nanti kita lanjut kepada hadis yang
al-matruk, ya, hadis al-matruk. Baik, walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.